Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut saya meminta maaf yang sebesar-besarnya pada subscriber karena saya beberapa hari tidak bisa upload dikarenakan saya ada kerja di daerah kepulauan. Terima kasih. Bab 211. Bertemu kelompok Maoyin. Saat ini pedang yang semula ada di genggamannya tiba-tiba menghilang menyatu dengan kehampaan. Yuang Fengying membuka genggaman tangannya, entah mengapa saat ini senjata itu benar-benar menghilang darinya, tak hanya sekedar menghilang dari sudut pandang mata saja namun benar-benar menghilang keberadaannya. Pada kasus-kasus tertentu sering seseorang bisa saja tak terlihat karena artefak pendukungnya, namun saat ditebas dengan serangan orang itu masih bisa terluka, karena dia hanya tak terlihat oleh mata namun tak menghilang dari tempat itu. Tapi ini berbeda, pedang pelangi itu benar-benar menghilang, bahkan dari perabaan. Benar-benar hilang rupanya. Yuang Fengying baru menyadari itu. Jika semula dia masih tersenyum saat pedang itu perlahan-lahan menghilang, namun kini setelah menyadari sesuatu remaja itu sedikit kecewa jika dia benar-benar kehilangan pedang tersebut. Lonjakan kekuatan yang tadi sempat memenuhi lorong tersebut juga berangsur-angsur menghilang seiring dengan ketiadaan senjata tersebut. Bukankah tadi aku mendengar bisikan? Untuk memanggil pedang pelangi jika membutuhkan, sejenak Yuang Fengying termangu teringat bisikan lirih di pikirannya, akan kucoba. Setelah terdiam sejenak dan berkonsentrasi. Pedang pelangi. Siwu, baiklah. Pedang pelangi tiba-tiba terlihat dan menampakkan diri, melayang dan berputar mengelilingi badan Yuang Fengying. Yuang Fengying sejenak terkejut dan terpana, ada juga senjata dengan kekuatan seperti ini. Maoyin terlihat masih mengendus udara, saat ini wanita itu sudah menjauh dari dua rekannya. Setelah sejenak mengendus dan merasai udara di sekitarnya, wanita itu mulai merasakan sesuatu. Tak salah lagi, Bong ada di sana, wanita itu meloncat ke arah sisi lereng bukit. Mata Maoyin terperanjat saat menemukan sedikit sisa badan Bong terjepit di lereng itu. Pantas saja tak ada alur pertarungan di sekitar sini, rupanya badan Bong terlempar dari jauh dan langsung terperosok terjepit dinding perbukitan. Wanita itu menatap sisa anggota badan Bong yang sedikit terlihat. Kalian berdua kemarilah, teriak Maoyin kepada dua rekannya, sambil menunjuk ke arah sebagian mayat Bong yang terjepit. Dengan cepat dua rekan wanita itu mendekat, keduanya juga tak percaya dengan apa yang ditemukan Maoyin. Siapa yang sanggup melakukan ini? Pria kurus dengan tatapan tajam bergumam tak percaya. Jebakan orang-orang itu sungguh berhasil membunuh Bong dan mungkin juga Roa, pria dengan baju zirah emas juga mendengus pelan. Setelah mengedarkan pandangan ke sekitarnya, kita cari mayat Roa kalau begitu, jika ketemu kita bawa menghadap tuan pendamping satu, pria dengan baju zirah emas memberikan keputusan. Ketiga orang itu lalu memutari tempat itu, mencari mayat dari rekannya. Aku berhasil memiliki senjata tambahan yang luar biasa. Surga sungguh berpihak kepadaku. Yuang Fengying tersenyum setelah kembali membiarkan pedang pelangi menghilang di kehampaan. Sebaiknya aku keluar dari tempat ini, sudah terlalu lama aku di sini. Dengan segera remaja itu mengaktifkan kekuatan unsur elemen tanahnya, mencoba membuat terowongan dengan hukum tanah yang dikuasainya. Kraak. Tanah tiba-tiba terbelah, membentuk sebuah terowongan yang mengarah ke permukaan. Kuasa atas elemen unsur memang sungguh luar biasa, hanya dengan imajinasi dan menggerakkan tangannya seseorang bisa menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Seperti saat ini Yuang Fengying menciptakan pintu keluar dari kedalaman tanah ke permukaan, bahkan dengan ratusan anak tangga tanah yang sangat eksotis. Tanah bergetar dan terjadi rekahan saat lorong yang dibuat Yuang Fengying tercipta. Di saat yang hampir bersamaan, tiga orang masih terlihat melihat ke segala arah. Apa yang terjadi? Pria kurus dengan tatapan tajam sedikit terkejut dengan getaran tanah yang sangat kuat tersebut. Pria dengan baju zirah emas juga terlihat meloncat karena getaran tanah makin kian kuat. Keparat, apa ini? Bruaal. Tanah terbelah dan tercipta lorong yang dalam, tak beberapa lama Yuang Fengying terlihat keluar dari dalam lorong tersebut, membuat ketiganya langsung siaga. Yuang Fengying juga sedikit terkejut ada orang di tempatnya muncul dari dalam tanah. Saat ini tiga orang itu masih menatap tajam Yuang Fengying, demikian juga dengan remaja itu. Apalagi wanita dengan cadar jala,
menatap dan mengendus Yuang Fengying dengan sungguh-sungguh. "Siapa kau bocah?" wanita itu dengan sinis bertanya penuh dengan kecurigaan. "Aku," sedikit kikuk remaja itu mengusap tengkuknya, "aku hanya lewat." "Cih, apa kau dan rombonganmu yang telah membunuh kawan-kawanku?" Pria kurus dengan tatapan mata tajam langsung mendengus dan marah. Pria itu berkata demikian karena mendapatkan isyarat dari Mao Yin jika ada jejak Yuang Fengying di arena pertarungan Bong dan Roa. Yuang Fengying merasakan aura membunuh dari ketiganya sudah menguar. "Jika kukatakan bukan, apa kalian percaya?" "Bajingan, jangan berkelit, ada jejak yang sama yang kau tinggalkan di area pertarungan." Pria dengan baju zirah emas langsung meraung murka. "Sekarang tunjukkan di mana kelompokmu berada, dan aku janji akan dengan cepat membunuhmu, tak akan menyiksamu." Pria kurus mulai menyebar ancamannya. Kelompok yang mana? Bukankah kau dan kelompokmu yang sudah menjebak dua teman kami, menyerang dan membunuhnya?" Pria baju zirah emas makin murka saat Yuang Fengying sedikit kebingungan. Yuang Fengying tersenyum, lalu mencibir, "Bagaimana jika aku seorang yang mengalahkan dua temanmu?" "Bocah berandalan tak beradab, kau pikir dirimu hebat ya? Mampu mengalahkan dua temanku seorang diri?" Wanita bercadar jala menghardik marah. "Memang itu kebenarannya, mau dikata apa coba?" Yuang Fengying melipat kedua tangan di dada. Dengan gestur ini membuat tiga orang dari benua lain itu makin terbakar amarah. "Bajingan keparat, mati saja kau!" Pria kurus dengan tatapan tajam sudah melemparkan lengannya ke depan. Ratusan butir air yang tercipta di udara dengan cepat membentuk ratusan tombak kecil seukuran jarum dan melesat ke arah Yuang Fengying. Siu, siu, serangan ratusan jarum itu berdesingan melesat menuju ke arah Yuang Fengying. Tiga orang itu menyunggingkan senyumnya, pasti tak lama lagi remaja itu akan mati dengan ratusan lubang di tubuhnya. "Weng!" Namun dengan tenang remaja tersebut memutar lengannya, lalu gelombang angin terlihat berputar dan menyapu ratusan jarum yang berterbangan ke arahnya. Jarum-jarum air itu berguguran tertebas angin yang berputar-putar di sekujur tubuh Yuang Fengying. Apa? Tiga orang itu membelalakan matanya, tak menyangka remaja tersebut benar-benar mampu bertarung sedemikian kuat. "Hati-hati, mungkin benar jika bocah ini bekerja sendiri mengalahkan Bong dan Roa," wanita bercadar jala mengingatkan rekan-rekannya. Bab 212. Saat ini tiga orang sudah mengurung Yuang Fengying dalam diameter jarak puluhan meter. Ketiganya sudah memancarkan aura membunuh yang terpancar kuat dari tubuhnya. Itu seperti sebuah domain yang membentuk sebuah wilayah dengan penuh aura tekanan. Pria berbaju zirah emas sudah berpendar badannya, nampaknya pria ini adalah pengolah kekuatan api. Pria kurus dengan tatapan tajam juga sudah mengaktifkan unsur elemennya. Si sekitar tubuhnya kini sudah terbentuk butiran es yang menyebar dan siap dibentuk menjadi apapun untuk menyerang lawan. Sementara wanita dengan cadar jala, tubuhnya sudah diselimuti oleh cincin-cincin angin yang berputar dan siap mencabik-cabik lawannya. "Kita musnahkan berandalan keparat ini secepatnya, akan berbahaya jika sampai lolos nantinya." "Benar, mungkin ini bocah yang menggagalkan Li Chung." Saat ini domain yang ketiga orang itu bentuk ini sudah penuh dengan aura kekuatan tiga unsur elemen, bahkan di sekitar pria dengan zirah emas kini lautan api sudah mulai terbentuk dan menyebar, itu menandakan jika kekuatan mereka sudah dikeluarkan. "Cui, nampaknya kalian benar-benar mencari masalah." Yuang Fengying langsung menggerakkan tangannya, saat ini kedua lengannya mulai memutih dan berkilat-kilat. Namun itu bukan kilatan biasa pemilik unsur elemen logam karena kilatan itu bercampur dengan api dan petir. "Apa itu?" Pria dengan baju zirah emas sedikit terperanjat melihat itu. "Apa mungkin dia pemilik lebih dari satu elemen?" Wanita dengan cadar jala menyahut. "Cui, berapapun kuasa atas unsur elemen, itu tak masalah bagi kita bukan?" Pria kurus dengan tatapan tajam mencibir ke arah Yuang Fengying. "Ya, benar. Sekarang SERAANG." Pria dengan baju zirah emas sudah mengayunkan lengannya. Gelombang api langsung menyembur ke arah Yuang Fengying. Api yang berkobar itu menerjang seperti badai menghancurkan apapun di jalurnya. Akan kujadikan daging panggang kau bocah." "Pasti itu." Semua terlihat tersenyum, menatap Yuang Fengying yang terkepung dengan pandangan meremehkan. Melihat gelombang api yang menerjang ke arahnya,
Yuang Fengying hanya tersenyum kecil, kekuatan api setingkat itu bukan masalah untuknya, saat ini ketiga orang yang menyerangnya masih berada di ranah kuasa sejati puncak, tingkatan kuasa, atas unsur elemen juga masih sebanding dengan Yuang Fengying, itu ibarat seperti memasukkan garam di air laut, tak berefek apapun. Begitu Yuang Fengying mengayunkan lengannya, gelombang api yang menerjang itu berlahan-lahan menghilang, seperti terserap begitu saja. Hah, ketiga orang itu terkejut dan tak percaya. Serangan dengan kekuatan api yang mengerikan tersebut tak memberikan efek apapun pada lawannya. Nampaknya bajingan keparaat ini memiliki lebih dari satu unsur, pria berbaju sirah emas langsung sedikit muram. Jangan khawatir, gelombang esku pasti akan menghancurkannya, pria kurus dengan tatapan tajam langsung menghentakkan lengannya, dalam sekejap saja alam sekitarnya mulai membeku, makin lama makin menyebar dan menyambar Yuang Fengying. Tak hanya itu, kini di belakang pria itu juga muncul bayangan tombak es yang panjang hingga beberapa meter. Tembak, pria kurus itu mengayunkan lengannya, lalu tombak yang sangat panjang itu melesat menyerang Yuang Fengying. Senjata ciptaan yang mengerikan itu menerjang remaja yang menjadi sasarannya. Sementara itu wanita dengan cadar jala juga sudah menciptakan serangan dari unsur udara, wanita itu membuat ratusan pisau angin yang siap diluncurkan. Sungguh tak tahu malu, tiga orang dewasa mengeroyok seorang remaja. Siu, siu, ratusan pisau melesat dan menyasar tubuh Yuang Fengying. Yuang Fengying mulai merasa tekanan kuat dari serangan pria kurus dengan tatapan tajam. Tombak itu bukan hanya menghasilkan gelombang serangan yang kuat tapi juga menciptakan lintasan yang membekukan. Di sisi lain ratusan pisau angin juga melesat ke arahnya. Jika itu dirinya sebelum mendapatkan tambahan kekuatan dari energi spiritual pedang pelangi pasti akan kewalahan. Melawan tiga kultivator kuasa sejati di ranah puncak bukan hal mudah. Hancurkan. Yuang Fengying mengayunkan lengan kanannya, tangan yang kini sudah memutih dan mengkilat dengan loncatan-loncatan petir itu menciptakan ledakan pukulan yang menerjang ke arah tombak es. BAAMM. Dua serangan kekuatan itu bertubrukan, menciptakan benturan yang menyebabkan ledakan kuat. Sedangkan tangan kiri yang sudah memegang cambuk ekor naga diputarnya dengan didasari seni jurus pertahanan 1000 perisai. Hentikan. Cambuk itu berputar membentuk sebuah perisai yang sangat kuat, merontokkan ratusan pisau angin yang datang menerjangnya. Tak berhenti sampai di sana, begitu pisau-pisau itu berguguran, cambuk itu langsung melesat menuju ke arah wanita dengan cadar jala. Serit, rupanya itu sudah direncanakan Yuang Fengying. Dengan menggunakan senjata cambuk ekor naga tersebut, selain bertahan juga langsung bisa menyerang. Wanita bercadar jala itu terkejut dan meloncat menjauh, begitu ujung cambuk tersebut mengejarnya. Sialan, umpatnya, tubuhnya melenting dengan sangat cepat dan indah menghindari sambaran ujung cambuk ekor naga. Tiga orang itu makin muram wajahnya, nampaknya remaja yang dianggap anak ingusan, memiliki kehebatan tempur yang sangat menakutkan. Rupanya berandalan ini benar-benar yang membunuh Bong dan Roa. Benar, kekuatannya mengerikan. Tiga orang itu kini sedikit menjauh, namun mereka menaikkan kekuatan serangannya. Badan pria baju zirah emas bahkan kini sudah berkobar, elemen api di tubuhnya sudah ditingkatkan ke tingkatan berikutnya, di tangan pria itu sudah tergenggam pedang panjang yang kini juga sudah berkobar diselimuti api. Pria kurus dengan tatapan tajam juga sudah memaksimalkan potensinya. Tombak yang memancarkan warna putih sudah terhunus, membuat alam sekitarnya langsung membeku. Begitu juga dengan wanita bercadar jala, wanita itu sudah diselimuti angin yang selalu berputar dan siap dilesatkan. Di tangan wanita itu bahkan sudah tercipta angin yang berputar dan berujung di jari telunjuk wanita tersebut. Itu adalah jurus yang sangat mematikan, dikenal dengan nama, jurus satu jari. Meski hanya menggunakan satu jari untuk menyerang namun serangan itu cukup membutuhkan banyak kekuatan spiritual, membentuk dan memadatkan satu pusaran angin raksasa menjadi seukuran satu jari. Aura yang terpancar dari tiga orang tersebut sungguh meluap-luap, dan itu disadari Yuang Fengying. Tak mau kalah Yuang Fengying juga meningkatkan kekuatannya, saat ini remaja itu sudah mengaktifkan semua unsur yang dimilikinya, tinggal nanti mengeluarkan unsur mana yang dibutuhkan. Meredam serangan lawan juga dibutuhkan strategi yang tepat agar tak banyak menguras energinya.
Begitu semua unsur elemen sudah aktif dan meningkat, remaja itu langsung melesat menuju ke arah pria dengan baju zirah emas. Semua itu hanya membutuhkan waktu tak kurang dari 2 detik. Pedang pelangi. Begitu dirasa dekat dengan lawannya, Yuang Fengying langsung memanggil pedang pusaka itu dan langsung menebaskannya. Siwu, bab 213. Mengurangi jumlah lawan, kehebatan alam lanjutan. 3 orang itu tak menyangka jika lawannya akan menerabas dan maju aktif menyerang terlebih dahulu, terutama pria dengan baju zirah emas yang disasar. Lebih terkejut lagi saat tiba-tiba di tangan remaja itu muncul sebuah pedang dengan aura warna-warni erat dalam genggamannya. Apa itu? Apakah itu senjata? Semua terkejut dengan kemunculan senjata yang tiba-tiba itu. Jika biasanya senjata yang disimpan di ruang penyimpanan akan muncul secara perlahan-lahan, tak seperti senjata yang muncul dari kehampaan. Selain kemunculan yang begitu tiba-tiba, senjata itu juga mengeluarkan aura yang lain dari biasanya. Siu, Yuang Fengying menebaskan pedang pelangi yang memancarkan aura mengerikan ke arah pria dengan baju zirah emas. Gelombang tebasan langsung melesat membelah udara menerjang menuju pria itu. BAAMM. Ark, pria dengan baju zirah emas mencoba menangkis serangan yang menyasar tubuhnya, namun itu membuat pria itu terpental. Seandainya bisa dia ingin menghindari serangan itu, namun kecepatan tebasan pedang pelangi sungguh luar biasa. Zirah emas yang dipakai pria itu melesat ke dalam, rusak karena tebasan itu. Apa? Baju zirah Pingcu penyok. Pria kurus dengan tatapan tajam terkejut dengan itu. Zirah emas adalah senjata perlindungan yang terkenal sangat kuat, selama ini tak pernah ada yang mampu menggoresnya, bahkan pendamping satu pun tak mampu melakukan itu saking hebatnya artefak perlindungan tersebut. Mao Yin pun terkejut dengan hasil tebasan pedang pelangi, membuat wanita itu menekuk wajahnya. Ayolah, jangan main-main lagi, kita bisa benar-benar celaka jika tak cepat menghabisinya. Siapa yang main-main? Berandalan ini memang sangat kuat. Mereka saling berbicara dengan transmisi suara. Keparat, bocah gila ini sungguh mengerikan. Pingcu alias pria dengan baju zirah emas berteriak saat dirinya kembali bangkit, setelah terpental. Saat itulah Mao Yin sudah meloncat mendekati jarak ideal untuk menyerang, tangannya sudah terulur ke depan, lalu dari jari telunjuk wanita itu melesat sebuah lesatan serangan yang terbentuk dari tornado yang dipadatkan. SLAASSH. Lesatan serangan itu sungguh mengerikan, bahkan mampu memotong batang pepohonan yang diameternya 3 kali roda truk tronton yang ada di sekitar mereka bertarung. Aish, serangan yang mengerikan, Yuang Fengying hanya bisa mengeluh, tak mampu menghindarinya karena saat ini dirinya baru selesai menyerang Pingcu. Yuang Fengying hanya kembali memutar cambuk di tangan kirinya, menciptakan sebuah perisai warna-warni yang tadi juga diciptakannya. BLUAARR. Saat lesatan serangan Mao Yin menerjang Yuang Fengying, serangan itu membentur perisai yang tercipta itu. Ledakan jelas terjadi, bahkan saking kuatnya hingga menciptakan gelombang kejut yang melempar semua orang. Sial, Pingcu kembali terlempar, saat tadi baru saja berdiri belum menstabilkan posisinya. Pria itu terlempar jauh dan menabrak pepohonan yang ada hingga banyak yang tumbang. Sementara yang lain juga terdorong beberapa puluh meter. Uaf, Mao Yin kini muram wajahnya, tangannya terasa kebas, bahkan jarinya kini mati rasa. Benturan itu jelas membuat wanita itu paling merasakan akibat dari beradunya serangan itu dibanding 2 rekan lainnya. Yuang Fengying juga terpental, serangan-serangan lawan juga demikian hebat, membuat remaja itu merasakan akibatnya. Giliranku, pria dengan tatapan tajam kali ini meloncat. Gerakannya sungguh sangat cepat. Seiring dengan gerakan pria itu melesat tombak putih dari unsur air yang kini terlihat sangat padat mengiringinya di belakang tubuhnya. Hancurkan, pria itu mengibaskan tangannya, tombak itu makin cepat meluncur melewati pria itu menusuk ke arah Yuang Fengying. Jarak pria itu dengan Yuang Fengying kini sangat dekat, kurang dari 10 meter, itu jarak terdekat dari keseluruhan saat mereka tadi bertarung. Dengan jarak sedemikian dekat membuat serangan tombak itu tak mungkin dihindari lawan. SRIING. Yuang Fengying menebaskan pedangnya, melepaskan gelombang tebasan yang langsung menerjang ke arah tusukan tombak yang dilepaskan pria kurus dengan tatapan tajam. KRAAK.
Lesatan energi yang dilepaskan Yuang Fengying menerjang tombak padat dari unsur air es yang diciptakan pria kurus itu, membuat tombak yang terlihat mengerikan itu langsung retak di ujungnya, serta aura serangannya langsung luruh tak sekuat sebelumnya. BLAARR. Begitu tombak ciptaan pria itu makin mendekat langsung kembali ditebas pedang Yuang Fengying dan langsung hancur. Tak berhenti di sana, Yuang Fengying juga menjejakkan kakinya hingga makin mendekat ke arah pria kurus tersebut, lalu kembali menebaskan pedangnya. BAAAM. RGGH, pria kurus dengan tatapan tajam menjerit kesakitan saat dada dari pria itu terbelah hingga menampakkan tulang iganya. Serangan itu terjadi begitu cepat, bahkan sebelum dua rekan pria kurus itu kembali berada dalam posisinya. Bang saat keparat, pria kurus itu mengumpat, dadanya robek dari tulang selangkah hingga ke perutnya, menyemburkan darah kental dan menampakkan tulang iganya. Meski demikian pria kurus itu mencoba meloncat menghindar, berharap bisa lepas dari tekanan Yuang Fengying dan memulihkan dirinya. Bagi kultivator setingkat kuasa sejati, tak akan mati hanya terbelah dadanya, dia akan mampu meregenerasi tubuhnya. Bahkan konon saat kultivasi dari seseorang sudah mencapai ranah di atas kuasa sejati, yakni ranah alam berdaulat, maka orang itu akan mampu menumbuhkan anggota tubuhnya yang terpotong atau rusak. Lebih tak masuk akal lagi jika kultivasi seseorang mencapai ranah di atas ranah alam berdaulat, yakni ranah alam dewa, maka dia tak akan mudah mati, sekalipun tubuhnya hancur maka jiwanya bisa mencari wadah baru, atau mencuri tubuh baru untuk dihuni jiwanya. Serit, saat pria itu berniat meloncat melarikan diri, tiba-tiba kakinya terbelit cambuk ekor naga, membuat pria itu memucat wajahnya. Mau kabur? Tak semudah itu, tiba-tiba Yuang Fengying sudah berada di depan pria tersebut dan menebaskan pedangnya kembali. Gerakan itu sungguh sangat cepat dan tiba-tiba. CRAAK. Pedang pelangi kembali menebas tubuh pria kurus dengan tatapan tajam itu, tepat di tempat yang sama, di luka yang terbelah itu. Ark, laki-laki itu kembali menjerit, kali ini dadanya terbelah makin lebar, membuat isi di dalam rongga dadanya bahkan hingga terlihat. Kali ini itu sungguh sangat parah, darah sudah membanjiri seluruh tubuh pria kurus itu, bahkan saat ini aura spiritual dari laki-laki itu sudah merosot tajam. Mao Yin dan Ping Chu hanya bisa terbelalak, serangan cepat itu membuat keduanya tak mampu menolong rekannya itu. Saat ini pria kurus sudah ambruk di bawah kaki Yuang Fengying, sementara Ping Chu dan Mao Yin berada dalam jarak puluhan meter jauhnya. Bebaskan teman kami, dan kami akan melupakan semua ini. Ping Chu mencoba negosiasi untuk membebaskan rekannya yang kini dalam kuasa lawan. Yuang Fengying hanya mengerling, tersenyum sinis dan acuh tak acuh, mengambil tas penyimpanan pria itu dan berkata, kau pikir aku juga tak bisa membunuh kalian? Berdua, dengan arogan remaja itu menjawabnya. SLAASSH. Tanpa banyak berkata lagi, pedang pelangi terayun membelah badan pria kurus tersebut, hingga benar-benar terpisah menjadi dua bagian dan pria tersebut mati saat itu juga. Bab 214. Menang. Ping Chu dan Mao Yin matanya membulat, terbelalak tak percaya rekannya mati dengan badan dibelah menjadi dua. Remaja yang menjadi lawannya benar-benar menjadi momok menakutkan bagi mereka saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Ping Chu menoleh ke arah Mao Yin, mereka berkomunikasi dengan transmisi suara agar tak diketahui Yuang Fengying. Kita kabur, kita laporkan masalah ini kepada Tuan Pendamping 1. Mao Yin membalasnya. Apa tak memalukan melaporkan masalah ini? Kau ingin mati, apa ingin selamat? Ping Chu muram wajahnya, apa yang mereka diskusikan memang lebih menguntungkan jika mereka kabur, meski hal itu mencoreng muka keduanya. Yuang Fengying terlihat tersenyum puas, membunuh dan mengurangi jumlah lawan memang tujuannya. Sekarang giliran kalian, seru remaja itu. Tiba-tiba Yuang Fengying meloncat mendekat ke arah salah satu dari dua orang itu. Ping Chu adalah orang yang berikutnya dijadikan target untuk dibunuhnya, membuat pria itu sedikit gelisah dan pucat wajahnya. Mati. Yuang Fengying menebaskan pedangnya. Gelombang lesatan serangan kini menebas ke arah pria tersebut. Dengan gelagapan pria itu mengayunkan pedang api yang berada dalam genggamannya, mencoba menahan kuatnya serangan Yuang Fengying. Badai api menerjang. Ping Chu menebaskan pedang apinya secara horizontal,
menyambut lesatan tebasan Yuang Fengying yang mengarah kepadanya. Dua lesatan yang terlihat menakutkan saling menerjang dengan sangat cepat. DUAAR. Ledakan kuat terjadi, lagi-lagi menciptakan gelombang kejut yang menyibak segalanya, termasuk Ping Chu dan juga Yuang Fengying juga terdorong ke belakang. Namun jelas pria parubaya itu yang mengalami kerugian lebih banyak, laki-laki itu terlempar lebih jauh dan menabrak pepohonan yang ada di sekitarnya, sedangkan Yuang Fengying hanya terlempar beberapa meter saja. Ping Chu, terlihat wajah Mao Yin sangat khawatir, melihat rekannya itu terlempar dan terluka. Sekarang, teriak Ping Chu menatap wanita itu seperti memberikan perintahnya. Mao Yin langsung melempar tangannya, sebuah lesatan serangan angin yang memadat menyambar Yuang Fengying yang masih menstabilkan dirinya. SLAASSH. Serangan itu memotong apapun sebelum menyasar Yuang Fengying, namun tentu saja serangan itu berhasil ditepis dengan mengayunkan pedangnya. BAAMM. Mao Yin terdorong ke belakang saat serangannya bertemu dengan tangkisan tebasan pedang Yuang Fengying, namun itu dimanfaatkan wanita itu untuk melesat dan meninggalkan tempat tersebut. Apa? Kau ingin kabur? Remaja itu berteriak kesal, namun Mao Yin tak menghiraukan itu, wanita itu dengan sekuat tenaga tetap melesat melarikan diri. Saat ini misinya adalah melapor dan menjadi penunjuk jalan untuk masalah tersebut kepada atasannya, meski mereka sudah mengirimkan pesan lewat alat pengirim pesan yang saat ini dipegang Ping Chu. Sialan, Yuang Fengying mengumpat dan ingin mengejar namun saat ini sebuah gelombang serangan menghentikannya. SIU, mau kemana kau bocah? Ping Chu menebaskan pedang dengan gelombang apinya. Wes, lesatan serangan melintas memotong upaya remaja itu menyusul Mao Yin. Hampir saja serangan mengenai Yuang Fengying jika saja remaja itu tak menekuk badannya ke samping. Setelah melepas serangan Ping Chu kini mendekati Yuang Fengying, pria itu seperti tak takut nyawanya melayang akibat tindakannya tersebut. Cari mati. Yuang Fengying mendengus kesal, rencananya digagalkan, dan kini remaja tersebut meloncat menyambut pria itu yang mendekat, tak lagi menghiraukan Mao Yin yang sudah kabur semakin menjauh. Saat ini yang ada di pikiran Yuang Fengying hanyalah mengakhiri pertarungan itu secepatnya, karena pasti bala bantuan lawan akan segera tiba, apalagi ada satu lawan yang lolos dan bisa menjadi penunjuk jalan lokasi tersebut. Meski aku mati, kau juga pasti akan jadi target buruan tuanku. Hahaha, Ping Chu tertawa dengan seringai, sambil memamerkan lempengan alat komunikasi yang diberikan pria tua dengan baju katun bersih. Nampaknya Ping Chu sudah mengirimkan pesan kepada tuannya, tinggal menunggu Mao Yin untuk memandu ke tempat ini agar lebih cepat tiba. Meski belum pernah menyentuh dan memiliki alat semacam itu namun Yuang Fengying tahu apa fungsi dan kegunaan benda itu, jadi wajahnya kini sangat muram. Saat ini dua orang itu sudah saling berhadapan dalam jarak beberapa meter saja. Ping Chu sudah membakar inti tenaga sejatinya, hingga kini tubuhnya makin berkobar diselimuti api di sekujur tubuhnya, sosoknya terlihat seperti manusia api, pedang panjangnya juga makin memanjang siap ditebaskan. Aku siap mati dan mengadu nyawa denganmu, seperti sudah gila pria itu kini meloncat melesat menebaskan pedangnya. Alam kini makin terasa panas, dengan luapan api yang menyebar kemana-mana, Yuang Fengying pun sudah meningkatkan kekuatannya. Kekuatan lawan yang meningkat akibat pembakaran inti tenaga sejati harus dihadapi dengan serius. Hea, pria berbaju zirah emas itu menebaskan pedangnya, menciptakan lesatan yang sungguh mengerikan. Namun kembali lagi itu bukan masalah bagi Yuang Fengying, meski serangan itu meningkat dan makin mengerikan, remaja itu yakin mampu menghadapinya. Tang! Sabetan pedang api yang menyambar tubuh Yuang Fengying tertangkis lesatan kekuatan yang diciptakan dari tebasan pedang pelangi. Mati kau! Yuang Fengying memutar tangannya, membuat pedangnya juga berputar dan menebas balik lawannya. CRAAKK. Zirah emas yang dipakai Ping Chu langsung terbelah, bahkan sisa lesatan serangan tersebut menggores dada pria itu. Ark! Ping Chu menjerit, saat dadanya menyemburkan darah kental. Namun itu tak menyurutkan langkah pria itu, meski terluka pria itu tetap maju menebaskan pedangnya, sambil tangan kirinya melempar sesuatu ke arah Yuang Fengying. SIU, SOS, entah benda apa yang dilempar berbarengan dengan serangannya. Yuang Fengying yang tak menyadari itu hanya menangkis serangan pedang tersebut dan terus menekannya hingga serangan remaja itu berlanjut menebas leher Ping Chu.
CRAASH. Leher Ping Chu terpenggal, namun benda yang dilempar pria itu juga mendarat dan menembus pori-pori kulit Yuang Fengying. Yes. Meski tak terasa sakit, Yuang Fengying cukup terkejut dengan itu. Apa tadi? Apakah senjata rahasia? Tapi mengapa tak terasa sakit? Meski kaget, Yuang Fengying mengabaikan hal itu, karena tak membuatnya terganggu. Apa? Pria dengan baju katun bersih terkejut dan murka membaca pesan dari anak buahnya. Sebuah pesan yang dikirim Ping Chu cukup membuat pria tua itu tersentak sesaat. Bong dan Roa sudah mati, begitu juga dengan Xiang Min. Xiang Min adalah nama pria kurus dengan tatapan tajam. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan itu semua? Keempat orang yang ada di sampingnya juga ikut tersentak, tak percaya jika ada yang bisa mengalahkan rekannya di benua ini. Bab 215. Menghindar dari masalah, penalam jiwa dan jejak jiwa. Yuang Fengying terlihat sudah meninggalkan tempat pertarungan sebelumnya. Namun kini ada yang terasa beda dengan tubuhnya. Setelah terkena entah apa yang dilemparkan Ping Chu, rasanya ada yang lain dengannya. Apa yang terjadi? Apakah aku terkena senjata rahasia yang berefek beracun lambat? Tapi aku tak merasa apapun selain rasa yang sulit dijelaskan ini. Yuang Fengying tetap terus bergerak cepat meninggalkan tempat tersebut, meski sedikit merasa ada yang aneh, karena pastinya komplotan lawan akan mengejarnya setelah mendapatkan pesan dan satu orang yang berhasil lolos. Hampir 50 km remaja itu terus bergerak dengan kecepatan tinggi. Saat ini dia turun mendarat sejenak. Lebih baik aku mencari tempat yang lebih aman untuk istirahat, memulihkan diri dan memeriksa apa yang dilakukan pria tadi. Remaja itu kembali meloncat ke udara setelah sempat istirahat beberapa menit, lalu terbang meninggalkan wilayah tersebut. Apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah ini ulah kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Pelindung? Pria tua dengan baju katun bersih bergumam sendiri dengan raut kesal, setelah menerima pesan dari keping pengiriman transmisi pesan, jika memang ulah mereka, aku pastikan semua harus mati. Empat pria dengan jubah hitam dengan simbol tertentu hanya terdiam tak berani menimpali apapun, karena memang tak memahami wilayah itu. Maaf Tuan, apa perlu kami berempat yang menyelidiki kasus ini? Salah satu pria dengan jubah hitam itu berkata. Pria tua itu masih terdiam, menatap ke depan tampak memikirkan sesuatu. Jika Tuan mengizinkan, kami akan berangkat saat ini juga, sahut pria lainnya. Pria tua itu menoleh sesaat, menatap keempat anak buahnya tersebut. Kita tunggu Ping Chu dan Mao Yin dulu, setelah itu baru bergerak, jika tak salah mereka sudah menanamkan jejak jiwa pada sasaran ini. Jejak jiwa adalah sebuah tindakan penyegelan untuk menandai sesuatu, yang nanti akan diburu. Dengan itu maka dimanapun berada akan bisa terdeteksi selagi masih dalam jangkauan. Jangkauan deteksi pada jejak jiwa bisa mencapai ratusan mil jauhnya. Berarti sasaran itu sudah ditandai. Salah satu pria berjubah itu berbisik kepada temannya. Ya itu benar, dan itu akan memudahkan kita dalam perburuan nantinya, balas pria berjubah lainnya, sambil menatap tuan pendamping satu yang masih memeriksa kristal berbentuk bulat di tangannya. Aku rasa jarak ini sudah cukup. Yuang Fengying melesat turun ke daratan setelah menempuh perjalanan selama ratusan kilometer lagi. Jika di total saat ini jarak antara Yuang Fengying dengan tempat pertarungan tadi sekitar 100 mil, dan menurut remaja itu sudah cukup jauh dan aman, meski itu pikiran yang keliru. Awalnya Yuang Fengying akan menuju ke kediaman keluarga Ying seperti rencana semula, namun sekarang tujuan itu dirubahnya, remaja itu ingin kembali ke kampung halamannya terlebih dahulu memastikan sesuatu. Untuk menuju kampung halamannya Yuang Fengying hanya tinggal terbang atau berlari ke arah selatan, di mana wilayah distrik 11 berada tentunya. Di bawah rerimbunan itu ada reruntuhan bangunan, mungkin aku bisa mencari tempat istirahat di sana. Remaja itu bergerak ke arah reruntuhan bekas bangunan yang masih menyisakan sebagian atapnya. Saat ini remaja itu sudah menemukan ruang yang sedikit tersembunyi. Setelah memeriksa sekitarnya dan dirasa aman remaja itu mulai tenggelam dalam meditasi, meninggalkan sedikit kesadaran di luar untuk berjaga-jaga. Di ruang jiwa Yuang Fengying kembali melihat alam tersebut masih sama dengan sebelumnya. Pancaran cahaya pagoda dewa masih menyinari kristal pelangi dengan intens,
lalu dari kristal warna-warni itu memancarlah cahayanya ke arah bilik-bilik sesuai dengan warna unsur elemen yang dimiliki. Bilik yang mewadahi unsur api tentu saja akan menarik cahaya warna merah, kuning dan sedikit kebiruan yang terpancar ke sana. Sementara bilik elemen petir menghisap cahaya yang berwarna keperakan, kuning, merah dan sedikit ungu. Selanjutnya bilik unsur elemen lainnya juga menyerap cahaya dari warna yang dibutuhkan, sesuai unsur dasar penyusunnya. Matahari hampir tenggelam, Mao Yin tiba di kediaman markas aliansinya sendirian. Itu tentu membuat pria dengan baju katun bersih sangat terkejut. "Mana Pingcu, kenapa tak bersamamu?" Mao Yin sedikit pucat wajahnya, kegagalan menjalankan misi berarti hukuman untuknya. "Ampun Tuan, kami telah gagal," perempuan itu lalu menceritakan apa yang telah terjadi sesungguhnya. "Apa, kau meninggalkan rekan kerjamu, dan kembali ke sini sendirian?" Pria berbaju katun itu terlihat sangat murka. Mao Yin hanya menundukkan kepalanya, bersujud dan ketakutan. Ini, saya lakukan agar, saya bisa melaporkan kejadiannya Tuan, katanya dengan gemetaran. "Kurang ajar." Laki-laki tua itu berteriak dan sangat marah, tangan pria tua itu melambai, lalu gelombang kekuatan menghantam Mao Yin dengan cepat, membuat wanita itu terpental menghantam tembok. Ruangan itu langsung bergolak. Aura yang dipancarkan pria tua berbaju katun yang marah itu sungguh mengerikan. "Hoik!" Mao Yin memuntahkan darah kental dari mulutnya, badannya lurus setelah menghantam dinding ruang tersebut, namun wanita itu tak berani melakukan apapun. Ampuni, saya Tuan." Pria tua itu kembali mendengus, namun tak lagi menghajar anak buahnya tersebut. "Bocah berandalan keparat, aku pastikan akan mencincangnya," gumamnya dengan sangat geram. Setelah beberapa jam memulihkan diri, Yuang Fengying mulai merasakan kesegaran seperti semula, bahkan lebih. Tak sia-sia aku mengkonsumi beberapa pil pemulih raga," remaja itu tersenyum puas dengan hasil istirahatnya. Bukan hanya fisiknya, namun kekuatan jiwanya juga sudah kembali. Meski demikian kesadaran Yuang Fengying masih berada di alam jiwanya. Masih menatap kristal pagoda dewa, entah ini waktu yang tepat atau bukan. Aku ingin memasuki alam pagoda dewa kembali. WEENG. Saat ini kesadaran Yuang Fengying memasuki alam itu, seperti sebelumnya dia akan muncul di halaman pagoda 9 lantai yang terlihat menjulang tinggi. Aura spiritual yang begitu kental langsung bisa dirasakan Yuang Fengying, seakan kekuatan itu mencoba memasukinya bahkan tanpa perlu duduk dan meditasi di sana. Sayangnya aku belum bisa melangkah lebih jauh dari tempat ini. Apa yang ada di dalam pagoda itu, aku yakin pasti sesuatu yang sangat berharga. Benar, saat ini Yuang Fengying hanya bisa berada di halaman luar dari bangunan 9 lantai itu. Butuh kekuatan yang lebih untuk bisa melangkah mendekat atau bahkan memasuki pagoda itu. Biarlah tak mengapa, saat ini aku hanya mampu berada di halaman ini, itu pun sudah cukup meningkatkan kekuatan spiritualku. Yuang Fengying duduk di sana. Dia melakukan meditasi menghisap kekuatan yang terpancar dari langit dan bumi alam tersebut. Bab 216. Kehebatan Pagoda Dewa. Setelah duduk selama beberapa hari menurut waktu di alam Pagoda Dewa, itu hanya beberapa menit di alam sesungguhnya, membuat kekuatan Yuang Fengying makin meluap-luap. Bam, bam, kemudian terobosan-terobosan kecil terjadi di ranah level kultivasi Yuang Fengying. Dan kini ranah kultivasi remaja itu berada di puncak tingkatan kuasa sejati. Saat itulah Yuang Fengying menghentikan meditasinya karena dirasa cukup dan sudah sulit meningkat. Dengan kekuatannya saat ini remaja itu kini mampu melangkah makin mendekati bangunan inti pagoda dewa. Akhirnya aku bisa mendekati bangunan ini, senyum sumringah terpancar dari bibirnya, sambil menatap ke arah bangunan yang menjulang tinggi itu. Seperti yang sudah diketahui jika selama ini Yuang Fengying sudah bisa masuk ke alam pagoda dewa dan itu, namun hanya bisa berada di halamannya, bahkan dahulu sebelum dirinya kuat dia hanya mampu melihat dari jauh, tepatnya di hutan sekitar pagoda dewa dalam kondisi masih berwujud gelembung tipis perwujudannya saat itu. Dahulu sebelum Yuang Fengying memiliki ranah kekuatan dalam kultivasinya, remaja itu hanya bisa bermimpi tentang alam dewa saat menatap kristal pagoda dewa yang saat itu disebutnya kristal cahaya. Seiring kekuatannya meningkat dan perwujudan kristal itu makin jelas, Yuang Fengying bisa memasukinya,
namun keberadaannya masih jauh dari lokasi bangunan pagoda itu. Seiring semakin kuat lagi Yuang Fengying, remaja itu kini bisa mendekat dan mungkin bisa memasuki pagoda dewa jika beruntung. Saat ini Yuang Fengying masih berada di luar pintu dari bangunan 9 lantai itu. Tangannya terulur untuk membuka pintu yang terlihat sangat besar, mungkin lebarnya 30-an meter dengan tinggi 10 meteran. JREENG. Kekuatan tak kasat mata langsung menerjang tubuh remaja itu, seakan menguji kekuatan daya tahan Yuang Fengying dari kuatnya hantaman. Badan Yuang Fengying terpental, terdorong dan terlempar kembali ke halaman bangunan. Sial, apa yang terjadi, mengapa aku sangat lemah? Dengan kesal remaja itu bangkit dan mencoba kembali mendekati bangunan pagoda dewa. Kembali saat sudah mendekati bangunan pagoda dewa, sebuah kekuatan mendorong dan melempar remaja itu, namun kali ini tak sejauh sebelumnya karena Yuang Fengying seperti sudah mengantisipasinya. Hei, kali ini aku terlempar tak sejauh sebelumnya. Remaja itu berjumpalitan di udara saat kembali terdorong kekuatan tak kasat mata tersebut. Entah sudah berapa kali percobaan itu dilakukan, dan perbuatan ini tidak membuat remaja itu patah semangat, bahkan hal itu dijadikannya seperti latihan. Coba lagi, kali ini di percobaan yang keberapa kali, Yuang Fengying bergerak pelan, selangkah demi selangkah hingga akhirnya. Kretek, Yuang Fengying berhasil memegang daun pintu yang sangat besar itu tanpa terganggu kekuatan yang tak kasat mata, lalu mendorong dengan sekuat tenaga. GGH. Dengan seluruh kekuatannya Yuang Fengying mendorong pintu raksasa itu, namun pintu itu hanya terbuka sedikit menampakkan celah beberapa jengkal saja. Begitu pintu itu terbuka dan menciptakan sedikit celah, kekuatan spiritual yang melimpah ruah keluar dari ruangan lantai dasar pagoda dewa itu. Kekuatan ini. Yuang Fengying terkejut karena merasa seperti diguyur kekuatan spiritual yang melimpah ruah, yang berasal dari dalam ruangan menerabas keluar dari celah yang tercipta itu. Dengan guyuran kekuatan spiritual yang melimpah ruah itu Yuang Fengying menjadi sangat bertenaga, bahkan rasanya kini tenaganya meluap-luap. JEENG. Saat ini Yuang Fengying sudah berhasil masuk di dalam lantai pertama pagoda dewa. Ternyata itu adalah ruangan yang sangat luas, bahkan itu tak pantas disebut ruangan karena penampakan di dalamnya seperti tak ada batas dindingnya. Lantainya terbuat dari marmer khusus tanpa sambungan yang memancarkan kekuatan spiritual, langit-langitnya sangat tinggi dan terasa sangat jauh di awang-awang. Tapi semua itu tak dipedulikan Yuang Fengying, melimpahnya kekuatan spiritual di sana tak ingin disia-siakannya. Remaja itu lalu duduk bersila dan kembali tenggelam dalam kultivasinya. Di tempat lain, terlihat bayangan sebuah tandu melayang di angkasa. Tandu itu berwarna hitam dengan aura yang mengerikan menyebar ke sekelilingnya. Tandu itu adalah artefak pendukung. Sebuah artefak perjalanan yang mampu memberikan kenyamanan bagi penggunanya karena mampu memberi pasokan kekuatan spiritual. Di kanan kiri tandu itu melayang beberapa sosok, mereka adalah rombongan pria tua dengan baju katun bersih. Pria itu memutuskan untuk langsung memburu mangsanya sendiri, bukan hanya mengutus anak buahnya. Kematian 4 anak buahnya sudah cukup membuat pria itu murka. Ikuti cahaya itu, terdengar suara pria berbaju katun bersih dari dalam tandu terbang itu. Sebelum mereka berangkat tadi, pria tua itu melepas sebuah kristal yang mampu terbang dan mengeluarkan cahaya. Itu adalah artefak yang mampu mendeteksi keberadaan buruannya. Baik Tuan, salah satu pria berjubah hitam dengan simbol 1 garis terlihat melesat mendahului yang lain. Pria itu adalah pemimpin dari 4 pria berjubah hitam dengan simbol tertentu. Rombongan itu melesat ke arah pergerakan Yuang Fengying berada. Meski aku berhenti di puncak kuasa sejati namun aku mampu memadatkan esensi kekuatanku. Gumam Yuang Fengying dengan sangat senang, remaja itu membuka matanya. Saat ini kekuatan remaja itu meningkat sangat pesat, bahkan jika melawan kekuatan seperti Ping Chu akan dengan mudah menghadapinya. Dengan berhasil masuk ke lantai pertama pagoda dewa, membuat remaja tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, meski ranahnya masih di tingkatan kuasa sejati, sesungguhnya bukan hanya itu keuntungan yang didapatkan oleh Yuang Fengying begitu berhasil memasuki pagoda dewa. Salah satunya antara lain adalah raganya akan menghilang dan ikut masuk ke pagoda dewa di alam pagoda dewa. Jadi setelah berhasil memasuki ruang pagoda dewa,
saat ingin menjelajahi ruang jiwa dan masuk ruang pagoda dewa di dalam kristal pagoda dewa raga, remaja itu akan ikut masuk ke dalam pagoda dewa, bukan hanya jiwanya. Bab 217. Dalam perburuan. Apa yang terjadi? Semua terkejut dan menghentikan gerakannya, saat tiba-tiba kristal yang sebelumnya bersinar dan bergerak kini berhenti di kehampaan. Mengapa sinyalnya meredup dan menghilang? Apakah berandalan itu pergi begitu cepat hingga jaraknya tak terjangkau alat ini? Pria tua dan rombongannya terperanjat saat kristal yang bersinar dan menjadi petunjuk arah perburuan itu. Cahayanya meredup dan menghilang lalu kristal itu berhenti bergerak di udara. Pria tua itu mengintip kristal penunjuk jalan tersebut dari balik tirai yang ada di tandunya. Aneh, mengapa bisa begini? Apa pergerakan bocah berandalan begitu cepatnya, sehingga menjauh dan tak terdeteksi lagi? Tapi jika demikian berarti pergerakannya sangat-sangat cepat, dan itu tidak mungkin. Menurut pria tua itu demikian, tapi memang nyatanya juga demikian, tak mungkin seseorang bisa bergerak super cepat menempuh beberapa puluh mil atau bahkan beberapa ratus mil dalam sekejap, bukan? Padahal Yuang Fengying mampu melakukan itu, tapi dengan artefak pendukung yakni gelang cahaya, namun kali ini tidak demikian. Yuang Fengying tak terdeteksi lagi karena remaja itu memasuki alam pagoda dewa dan memasuki bangunan pagoda itu, sehingga raganya seperti lenyap dari alam ini. Ini sudah cukup, Yuang Fengying tertawa puas, mengamati tubuhnya di mana kini terasa ada lautan energi sejati berputar dan meluap-luap dari sana. Meski kultivasinya masih sama di tingkatan kuasa sejati puncak, namun energinya kini terpadatkan, dan dengan kekuatannya itu dia mampu mengalahkan Ping Chu dan pria kurus dalam sekali tebas. Saat ini Yuang Fengying sudah keluar dari alam jiwa, alam pagoda dewa dan ruang pagoda dewa. Remaja itu kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan dari benua itu. Sebenarnya mungkin bisa saja remaja itu memanfaatkan gelang cahaya, namun kemunculannya yang masih acak membuat remaja itu masih meragu untuk menggunakannya. Selain itu menggunakan artefak itu juga membutuhkan asupan banyak tenaga spiritualnya. Lebih baik seperti ini bagi remaja itu, sambil melihat dan mempelajari bentang alam juga untuk mengetahui peristiwa apa saja yang telah terjadi selama ini. Bergerak hampir 50-an kilometer, saat ini remaja itu tiba di sebuah wilayah yang mendekati perkotaan. Itu salah satu kota besar dan masih berada di wilayah perbatasan antara bagian tengah dan bagian utara. Tepatnya wilayah perbatasan kerajaan bumi mulia dan salju abadi. Berbeda dengan beberapa perguruan atau kelompok bela diri yang dihancurkan oleh aliansi penyerang, kota ini terlihat tak mengalami gangguan. Kotanya masih ramai dan semua bangunan masih utuh. Kenapa dahulu rombongan kami tak melewati jalur ini? Yuang Fengying terheran-heran dengan apa yang ditemui, pasalnya kota itu benar-benar ramai dan tak tersentuh imbas peperangan. Saat itu memang tetua Luang Yuang ternyata memang memilih jalur yang jauh dari keramaian. Berhenti, jika ingin memasuki kota ini harus membayar. Beberapa penjaga yang semula tak terlihat dari arah luar kini sudah mendekati Yuang Fengying, dan itu mengagetkan remaja itu tentunya. Berapa? Para penjaga mengamati Yuang Fengying, apakah kau sendirian? Tak bersama orang yang lebih dewasa? Ya, aku sendirian. Oh, jika kau hanya sendiri maka cukup membayar 5 koin perak saja, salah satu penjaga menatap dengan sedikit kasihan terhadap Yuang Fengying. Meski wilayah tersebut masih aman tentram, namun berita tentang peperangan di benua Tanah Tengah sudah diketahui banyak orang, dan mungkin para penjaga mengira Yuang Fengying korban peperangan dari wilayah lain. Baiklah, Yuang Fengying tersenyum, mengambil kantung uang dari tas penyimpanannya lalu menyerahkan 5 koin perak kepada para penjaga. Hampir berbarengan dengan Yuang Fengying memasuki kota itu terlihat beberapa orang juga memasuki kota tersebut. Rombongan tuan kota datang, semua harap minggir, sebuah teriakan terdengar menggema dari para pengawal rombongan tersebut. Sebuah kereta yang sangat mewah terlihat mulai melintasi gerbang kota itu. Kereta dengan simbol ukiran kepala harimau di beberapa bagian itu terus bergerak pelan melewati Yuang Fengying yang masih berjalan. Simbol kepala harimau adalah simbol dari keluarga Sue, satu dari 3 keluarga terbesar dan terkuat di benua itu. Not, di benua itu selain kekuatan kerajaan, perguruan dan kelompok hebat ada juga kekuatan hebat lain yakni dari 3 keluarga besar, mereka adalah keluarga Ying, Ming dan Sue.
Jika keluarga Ying kuat dalam bidang usaha dan ekonomi, keluarga Sue lebih kuat di bidang kemiliteran dan kekuasaan. Keluarga Sue ini banyak yang berkecimpung di bidang kemiliteran dan penguasa wilayah. Minggir, minggir beri jalan kepada tuan kota, beberapa prajurit yang berlari di samping kiri dan kanannya kereta mengedarkan aura kekuatan spiritualnya, menekan orang-orang yang masih berada di jalur kereta itu. Kristal yang memancarkan cahaya kini kembali bersinar, menandakan seseorang yang diburu kembali terdeteksi. Aneh, apa yang terjadi tadi? Mengapa bisa tiba-tiba jejak jiwa tadi tak terdeteksi? Ya benar, seakan buruan kita lenyap karena bisa berpindah ke tempat lain, para pengikut pria tua berbaju katun bersih saling berbincang. Saat ini rombongan itu kembali meneruskan perjalanan karena sinyal dari buruan sudah terlihat kembali. Percepat gerakan kalian, jangan sampai kita tertinggal jauh, pria tua baju katun terdengar memberikan perintahnya. Baik tuan, rombongan itu melesat cepat mengikuti artefak pendeteksi menuju arah yang dituju oleh kristal yang bercahaya itu. Yuang Fengying berjalan menuju ke arah tempat makan yang ada di kota itu. Beberapa hari perjalanan remaja itu nampaknya merindukan masakan enak. Restoran itu terlihat sangat penuh, nampaknya kota itu sungguh makmur, sehingga semua orang memiliki banyak uang untuk bersenang-senang. Melihat kedatangan Yuang Fengying, seorang pelayan langsung menghampirinya. Maaf, tempatnya sudah penuh. Pelayan itu melihat Yuang Fengying dengan acuh tak acuh. Yuang Fengying menatap restoran itu dan memang di lantai bawah itu sudah penuh. Apakah lantai atas juga penuh? Remaja itu menatap ke lantai berikutnya. Memangnya kau sanggup membayar jika naik ke lantai atas? Pria pelayan itu terlihat tersenyum miring ke arah remaja itu. Yuang Fengying menatap pelayan itu dan mulai terpancing amarahnya, bahkan membayar nyawamu pun aku sanggup. Pelayan itu juga mulai marah, memangnya kau memiliki uang 100 koin emas? Laki-laki itu melipat kedua tangannya di dada. Apakah itu harga untuk nyawamu? Pria itu berdecak, tentu saja bukan bodoh, itu biaya makan dan sewa di lantai 2, sahutnya kesal. Yuang Fengying melempar sekantung koin emas, dan jumlahnya lebih dari 100 koin, itu membuat pelayan tersebut mengatupkan mulutnya. Kau memiliki uang juga rupanya, kata pelayan itu dengan wajah merah padam dan malu. Bab 218. Aliansi Pertengahan. Yuang Fengying kini sudah berada di lantai 2 bangunan restoran itu. Berbeda di lantai 1 yang penuh sesak, lantai 2 terlihat lengang, hanya beberapa saja meja dan kursi yang terisi. Yuang Fengying melirik ke lantai atasnya, tepatnya lantai 3 restoran itu yang terlihat sedikit berbeda, ada semacam simbol atau umbul-umbul dengan corak tertentu. Sayup-sayup dari lantai paling atas itu terdengar alat musik dimainkan, itu berarti jika di lantai tersebut ada pengunjungnya dan terlihat ada acara. Pasti harga sewa tempatnya lebih mahal, karena itu ruangan paling bagus di tempat itu. Saat Yuang Fengying sudah duduk di lantai 2 itu, beberapa rombongan terlihat melewati lantai 2 dan naik ke lantai 3, sebagian dari mereka ditinggal di lantai 2, jika menilik dari pakaiannya mereka terdiri dari beberapa kelompok. Ayo kita naik ke lantai 3, itu tempat yang sudah disewa aliansi ini, biarkan para pengikut di lantai ini. Baik, Yuang Fengying menatap orang-orang itu, namun tak ada dari rombongan itu yang memakai pakaian serupa dengan orang-orang dari benua lain. Dari aliansi apa mereka? Kayaknya bukan aliansi dari benua lain jika melihat pakaiannya, apa mungkin aliansi tandingan? Jika mereka dari aliansi pelindung benua ini, kenapa tidak ada bendera yang menyatakan itu? Yuang Fengying masih ingat simbol yang diberitahukan oleh para petinggi dari perguruan Bukit Bayangan di mana remaja itu mempelajari semua pengetahuan. Memang benar, mereka bukan berasal dari aliansi pelindung maupun aliansi penyerang dari benua lain, tapi merupakan kelompok tersendiri yang menanamkan aliansi pertengahan. Aliansi pertengahan adalah kelompok yang tak memihak para patriot pelindung benua atau yang biasa disebut aliansi pelindung. Tapi juga tak bergabung dengan para penyerang dari benua lain atau biasa disebut orang aliansi penyerang. Kelompok ini bergerak demi kepentingan golongannya sendiri tanpa mengindahkan kelompok lainnya, dan mereka menyebut dirinya aliansi pertengahan. Aliansi pertengahan dipelopori oleh beberapa kelompok dan keluarga kaya termasuk keluarga Sue. Di lantai 3,
Terlihat beberapa rombongan sudah berdatangan di sana, bahkan tuan kota yang baru saja bepergian juga sudah ada di sana, untuk memimpin pertemuan tersebut. Tuan kota yang bernama Sue Joliang Jian sudah duduk di meja yang disediakan. Duduk melingkar di kanan dan kiri tuan kota, beberapa pria dan wanita yang merupakan pemimpin dari berbagai kelompok yang menjadi anggota aliansi itu. Selain ras manusia di sana juga ada dari ras lain, nampaknya aliansi ini juga berisi aneka ragam ras yang ada di benua Tanah Tengah. Ternyata sama halnya para manusia, ras non-manusia juga saling berbeda pendapat dan kepentingan, mereka juga menyebar menuju ke kelompok yang menguntungkan pribadi masing-masing. Namun meski demikian tak ada satupun ras iblis di kelompok pertengahan yang mengadakan pertemuan di tempat tersebut. Hanya ada ras manusia kerdil dan ras raksasa yang ikut dalam kelompok itu. Aku akan naik ketika kalian tunggu di sini. Sebuah rombongan kembali datang dan beberapa pemimpinnya terlihat naik ke lantai 3, sementara anggota rombongan yang lain berada di lantai 2 sehingga kini lantai 2 pun mulai penuh. Semua meja kini bahkan sudah terisi karena banyaknya orang yang terus berdatangan. Kelompok yang baru datang itu mulai memasang wajah kecutnya. "Pelayan, carikan rombongan kami meja," salah satu orang dari kelompok yang baru datang terlihat berteriak kepada pelayan di lantai itu. Orang itu berpakaian serba merah dengan senjata kipas yang dilipat dan diselipkan di pinggangnya. Seorang pelayan datang dengan sedikit ketakutan wajahnya. Kelompok yang sedang mencari meja adalah kelompok yang cukup dikenal di wilayah itu, bernama Paviliun Badai Abadi. Paviliun Badai Abadi adalah kelompok menengah yang cukup memiliki nama, namun anehnya kelompok itu tak diusik oleh aliansi penyerang saat itu. "Maaf tuan, kebetulan mejanya sudah habis. Semua sudah terpakai oleh pelanggan yang lain," dengan gemetaran pelayan itu menyampaikan keadaannya. "Apa habis?" Pria berbaju merah-merah itu terlihat mengedarkan pandangannya. Saat matanya melirik ke arah Yuang Fengying, senyumnya langsung mengembang. "Bukankah di sana masih ada meja?" Tunjuk pria itu ke arah Yuang Fengying yang masih tenang menikmati makanannya. Pelayan itu tercekat. Pasalnya Yuang Fengying tadi sudah membayar lebih dari yang seharusnya, dan itu pula yang diketahui oleh pengelola restoran itu. Maaf, tuan. Meja itu bahkan sudah dibayar beserta makanannya," pelayan itu tergagap. Pria berbaju merah-merah itu mendengus, "Jika begitu aku akan ganti, berapa 10 koin emas bukan?" Memang harga yang sebenarnya adalah 10 koin emas untuk sewa meja dan itu belum makanannya. Semula pelayan hanya menggertak Yuang Fengying namun ternyata remaja itu malah melemparkan uang lebih dari 100 koin emas. Tanpa menunggu jawaban dari pelayan pria berbaju merah-merah itu langsung menuju ke arah Yuang Fengying. "Hei nak pergilah, aku membutuhkan meja ini, karena aku orang baik maka mejamu aku ganti 5 koin emas, bagaimana?" Pria itu menatap Yuang Fengying sambil menyeringai. Yuang Fengying tak menggubrisnya, masih terdiam dan masih terus menikmati makanannya. "Dasar berandalan, cepat pergi, kami membutuhkan mejamu," pria lain di belakang pria berbaju merah-merah berteriak marah. "Aku ganti 8 koin emas," pria baju merah kembali menawarkan. "Aku tak tertarik dengan koin penukarmu," dengan masih acuh tak acuh Yuang Fengying menyahut pria baju merah itu, dan kini beberapa orang yang sudah mengitari mejanya. "Keparaat!" teriak pria yang tadi di belakang pria berbaju merah. Pria yang memanggul pedang besar itu kini sudah melepas bebaskan aura kekuatannya, mencoba menekan remaja yang masih tetap makan dan tak menghiraukan orang-orang yang mengerumuninya. Nyari mati, pria itu mengayunkan tangan kirinya, karena tangan kanannya memanggul pedang besar. Hempasan angin menerpa Yuang Fengying, orang-orang mengira pasti remaja itu akan terlempar dari kursinya. Namun semua terkejut saat menyadari remaja tersebut masih duduk tenang di kursinya, seakan kursi itu terpaku di tempatnya dan lesatan angin itu menghilang entah kemana. Berandalan kepa. Belum selesai pria dengan pedang besar itu mengumpat, tubuhnya tiba-tiba terlempar dengan kuat bahkan hingga keluar dari lantai 2 bangunan itu. Apa yang terjadi? Semua terkejut. Bab 219. Tekanan aliansi pertengahan. Semua terkejut karena tiba-tiba pria yang memanggul pedang besar itu terlempar hingga keluar dari lantai 2 bangunan restoran tersebut. Siapa yang melakukan itu?
Ya, siapa yang berani ikut campur? Bahkan pria berbaju merah-merah yang tadi berada di dekat pria memanggul pedang itu juga terkejut saat rekannya tiba-tiba terpental. Pria itu menoleh ke sana kemari mencari siapa yang kira-kira melakukan itu. Saat semua orang kebingungan, tiba-tiba, "CCK dasar payah, kemampuan seperti semut saja banyak tingkah." Terlihat Yuang Fengying berkata demikian sambil masih menikmati makanannya. Semua mata orang-orang yang masih mengelilingi meja Yuang Fengying, kini menatap ke arah remaja tersebut. Tak percaya jika bocah remaja itu berani berkata demikian, mereka tak menduga remaja itu memiliki keberanian seperti itu. Semua tak akan mengira apalagi sampai berpikir bahwa remaja itulah yang mengeluarkan serangan tadi. Apakah kau yang melakukan itu? Meski ragu, pria baju merah mulai menyadari keanehan yang terjadi. Jika memang benar aku yang melakukan itu, terus kenapa, kali ini Yuang Fengying menghentikan makannya, menatap pria baju merah dan beberapa orang yang menjadi kelompoknya. Saat itulah, pria yang tadi terlempar dan memanggul pedang besar sudah kembali meloncat masuk ke lantai 2 restoran itu. Wajahnya sudah merah gelap dengan aura kemarahan yang meluap-luap. "Keparat, jadi kau yang tadi diam-diam melakukan serangan itu?" Pria itu berteriak dan langsung menebaskan pedang besarnya. Wes, pedang besar yang sudah dialiri unsur api dan angin dari pemiliknya itu melesat cepat menebas ke arah Yuang Fengying. Gelombang serangan yang terlihat mengerikan bagi orang lain itu membuat pria penyerang itu tersenyum sinis. "Mati kau bajingan!" Namun serangan itu bukan apa-apa bagi Yuang Fengying. Kecepatan yang ditampilkan pria pemilik pedang besar tersebut tak membuat remaja itu kesulitan untuk menghindarinya. Hanya dengan menundukkan kepalanya, tebasan senjata itu lewat melintas di atas kepalanya beberapa sentimeter darinya. Lalu dengan santai tangan remaja itu terayun dan menciptakan sebuah lesatan serangan yang tak disadari lawannya. Siu, angin serangan yang bergumpal mengerikan menyambar balik orang tersebut. BAAM. Kultivasi orang-orang yang hanya berada di ranah Raja Bumi itu bagi Yuang Fengying ibarat sebuah semut, hanya dengan sekali gerakan bisa dimusnahkan jika memang menghendaki. Pria dengan pedang besar kembali terpental terkena serangan Yuang Fengying. Kali ini pria itu terlempar sangat jauh, mengalami luka yang cukup serius, dadanya serasa hancur beserta tulang-tulangnya. Namun bukannya takut, teman-teman pria itu makin meradang melihat rekannya kembali dilemparkan, termasuk pria baju merah-merah. "Keparat sialan, berani berulah di depan paviliun badai abadi," pria itu mulai mengancam. "Bunuh!" teriak pria berbaju merah-merah itu lagi memerintahkan, lalu mulai mengeluarkan aura membunuhnya. Beberapa orang langsung berniat melepaskan serangannya begitu ada perintah menyerang, menjadikan remaja itu target sasaran. Tak ingin merusak tempat itu, Yuang Fengying langsung meloncat keluar dari lantai 2 tersebut. "Siwu, lap, jangan lari kau keparat." Semua anggota paviliun badai abadi berloncatan mengejar Yuang Fengying, karena dianggap mau melarikan diri. Saat ini mereka sudah berada di luar restoran, dengan Yuang Fengying masih dikurung dalam jarak diameter beberapa puluh meter. "Kalian benar-benar ingin mencari masalah rupanya," senyum sinis tercipta di bibir Yuang Fengying, remaja itu langsung mengeluarkan aura kekuatannya. Tekanan kuat langsung menguar ke udara membuat beberapa pengurungnya langsung terkena imbasnya dan gemetaran. Aura ini, semua terkejut menyadari itu. Mungkinkan bocah semuda ini berada di ranah kuasa sejati. Tak salah, aura ini mengapa begitu kuat, apakah benar ini aura bocah itu? Orang-orang mulai berpikir dan memucat wajahnya, tekanan yang menguar kini membuat kaki mereka gemetaran. "Celaka, kita pasti mati." Saat itulah beberapa bayangan terlihat berloncatan dari dalam restoran lantai 3. "Siapa yang berani mengacau di acara aliansi pertengahan?" bentak seorang pria tua dengan ikat kepala hitam sambil menatap dengan garang ke arah Yuang Fengying. Pria itu memakai pakaian dari kulit harimau. Nampak para tokoh yang tengah melakukan pertemuan di dalam restoran lantai 3 merasa terganggu, dengan sebaran aura yang terpancar dari wilayah pertempuran tersebut. Pria dengan ikat kepala hitam dan berbaju kulit harimau itu terlihat sangat garang, menatap dan menelisik kultivasi Yuang Fengying. Hebat juga kau, masih terlihat muda namun sudah memiliki kultivasi kuasa sejati, mungkin itu yang membuatmu besar kepala." Orang-orang langsung riuh,
begitu sosok tua dengan ikat kepala hitam berkata demikian. Di wilayah lain, tandu yang membawa pria tua berbaju katun bersih kini mulai makin dekat dengan buruannya. Itu bisa terlihat dari kristal yang menjadi penunjuk jalan makin terang kembali pancaran sinarnya. Sedikit lagi, pasti keparat itu bisa kita susul. Suara pria itu terkirim melalui transmisi suara kepada seluruh bawahannya. Jika demikian kita percepat laju terbang kita tuan. Benar tuan, sebelum berandalan keparat itu menghilang lagi. Sahut para bawahan itu sambil mempercepat terbangnya. Pria tua itu lalu mengedarkan tenaga sejatinya, membantu mendorong tandu yang masih melayang di udara, agar semakin melesat cepat diikuti para bawahannya. Dari mana kau berasal, mengapa begitu berani mengacau di pertemuan ini? Tuan kota yang juga sudah menuju ke arah itu bertanya penuh selidik. Aku berasal dari mana tak perlu kalian tahu, tapi yang perlu kalian tahu aku tak mengacau dan tak mau tahu urusan kalian di sini. Hanya saja orang-orang tak punya aturan itu yang memulai, balas Yuang Fengying. Pria berbaju merah-merah tambah murka saat mendengar perkataan tersebut. Dasar berandalan tengik, sekarang kau ketakutan bukan? Dengan penuh provokasi pria itu kini mengejek Yuang Fengying, mencoba memancing amarahnya. Mengapa harus takut? Seperti tak ada takut-takutnya remaja itu tertawa. Pemimpin kota sedikit menekuk wajahnya, bahkan tokoh-tokoh pemimpin lainnya juga mulai meradang. Sombong sekali kau bocah, para petinggi dari paviliun badai abadi yang terlihat murka sudah tak lagi bisa menahan amarahnya. Apa jangan-jangan kau utusan dari pihak lain yang ingin memata-matai gerakan kelompok ini? Pria dengan ikat kepala hitam sudah melangkah maju beberapa langkah ke depan. Ya, itu bisa saja benar, seperti mendapat angin segar salah satu pemimpin paviliun badai abadi langsung membenarkan anggapan tersebut. Jika demikian maka kau harus mati. Cui, kalian para pemimpin tapi otak kalian tak bisa berpikir jernih. Namun orang-orang itu tak mengindahkan perkataan remaja tersebut, beberapa orang sudah mulai mendekat dan mengaktifkan unsur kekuatan. Bab 220. Bertarung dengan aliansi pertengahan. Alam langsung terasa bergolak dan bergetar saat beberapa orang sudah mengaktifkan kekuatan unsur elemen yang dimiliki. Semua petinggi anggota aliansi pertengahan itu menatap tajam dengan aura membunuh yang kental. Mereka benar-benar beranggapan remaja tersebut memang mata-mata yang ingin mengacaukan kegiatan aliansi tersebut. Bunuh, hancurkan, jangan biarkan lolos. Pemikiran-pemikiran tersebut bermunculan dari otak orang-orang tersebut. Pria dengan ikat kepala dan berbaju kulit harimau bahkan kian mendekat, dengan memancarkan kekuatan ranah kuasa sejati pertengahan. Tiga pria pemimpin dari paviliun badai abadi juga sudah diselimuti oleh kekuatan angin yang dipadu dengan unsur elemen lain yang dimiliki. Di belakangnya pria berbaju merah-merah dan anak buah lainnya juga sudah bersiap. Sue Zholiang Jian sang pemimpin kota yang berasal dari keluarga Sue terlihat sudah memutar tangannya, menandakan kekuatan elemennya mulai diaktifkan. Beberapa perempuan parubaya dari kelompok lembah bulan yang menjadi anggota aliansi juga sudah bersiap. Selain itu ada puluhan tetua lain dari kelompok lain yang menjadi anggota aliansi juga sudah mengurung wilayah tersebut hingga beberapa kilometer diameternya. Pria dengan baju merah-merah, yang berada di belakang para tetuanya kini makin percaya diri untuk menyerang. Dengan dukungan sebanyak itu, jika dia mampu meringkus mengalahkan lawan pasti akan mendapatkan apresiasi dari anggota aliansi yang lainnya, tak menutup kemungkinan dia akan mendapatkan hadiah dan pujian dari pihak aliansi. Dengan penuh percaya diri pria berbaju merah-merah itu meloncat dari tempatnya dan menyerang Yuang Fengying mendahului lainnya. Tangan pria tersebut sudah mencabut senjata kipas lipat dari pinggangnya. Menghantamkan ke depan ke arah Yuang Fengying. Weng! Gelombang kekuatan langsung menerjang ke depan. Serangan yang memiliki unsur elemen angin itu membaur dengan api, berputar membentuk tornado melesat ke arah Yuang Fengying. Serangan yang menakutkan. Paviliun badai abadi memang pengolah kekuatan angin yang mengerikan. Mati pasti berandalan tengik itu. Mendapatkan serangan angin dan api yang berputar membentuk lesatan kekuatan Yuang Fengying langsung melempar sabit dewanya. Siu, siu, senjata itu berputar menciptakan lesatan mengerikan, membelah putaran serangan pria berbaju merah-merah. Senjata itu mampu menembus putaran gelombang kekuatan angin dan api. Begitu kuatkah kekuatan lesatan itu,
hingga mampu menerabas serangan lawan. Orang-orang yang sesaat tadi mengagumi serangan pria berbaju merah, kini makin kagum dengan serangan Yuang Fengying yang mampu menebus putaran angin dan api yang diciptakan lawan. Sabit dewa saat itu terus menerabas putaran serangan lawan, membelah lajur serangan dan menyasar tubuh pria itu. RGGH, hanya dalam hitungan detik senjata itu kini sudah membelah badan pria berbaju merah-merah. Dengan diiringi jeritan yang menyayat, badan pria itu terbelah menjadi dua. Bajingan tengik, berani sekali kau membunuh anggota paviliun badai abadi. 3 bayangan langsung meloncat menyerang. Mereka adalah 3 tetua yang dikirim paviliun badai abadi ke acara tersebut. Bukan hanya mereka, namun juga pria dengan ikat kepala dan berbaju kulit harimau serta yang lainnya. Kini semua orang itu sudah menyerang dengan serangan ditujukan kepada Yuang Fengying dalam sekali waktu. Sial, mereka menyerang bersama-sama, sungguh merepotkan. Yuang Fengying langsung muram wajahnya, jelas bukan perkara mudah jika semua orang melancarkan serangan bersama-sama seperti ini. Para tokoh tersebut rata-rata sudah berada di ranah kuasa sejati meski masih ada di level awal. Keluar, Yuang Fengying menepuk tas penyimpanannya, dari tas itu melesat keluar 4 sosok robotik berbadan manusia dan berkepala binatang. Ada yang memiliki kepala singa, burung, anjing dan gajah. Mereka adalah pasukan yang berhasil didapatkan dari merampok lawannya. Selain mengeluarkan sosok robotik, Yuang Fengying juga mengaktifkan unsur elemen tanah, membuat kekuatan gravitasi di sana menjadi lebih berat beberapa kali lipat. Semua itu tentu saja membuat orang-orang tersebut terkejut tak terkira. Tak percaya jika sosok yang semula akan mudah diringkus dan dikalahkan, akan memiliki kekuatan seperti ini. Bangsat, penyusup ini benar-benar sudah dibekali senjata robotik, salah satu penyerang terdengar mengumpat kesal. Ya, makanya dia berani menyusup dan mengacau seorang diri di sini. WEENG. Begitu lawan-lawannya mulai terganggu gerakannya akibat gravitasi yang meningkat, Yuang Fengying mengeluarkan cambuk ekor naga di tangan kirinya, dan menebaskan sabit dewa yang kali ini digenggaman di tangan kanan. Seraat. Cambuk ekor naga berputar membelit dan menusuk orang-orang yang berusaha mendekat, sedangkan sabit dewa yang kali ini digenggaman memotong apapun yang dilewatinya. Jelip, kreas. 3 tetua paviliun badai abadi yang semula berloncatan maju menyerang berhasil menghindari serangan balik, meski juga masih terserempet senjata Yuang Fengying di beberapa bagian tubuh yang berbeda, namun tidak dengan para bawahannya. Sementara pria dengan ikat kepala hitam berbaju kulit harimau sudah bertarung dengan salah satu sosok robotik. Dengan ranah kultivasi Yuang Fengying saat ini, dia mampu mengendalikan sosok-sosok robotik itu bahkan lebih baik dari Sumen pemilik lamanya. 4 sosok robotik itu bertarung melawan sisa orang-orang yang mengeroyok Yuang Fengying. Kembali Yuang Fengying melempar sabit dewa ke arah salah satu tetua dari paviliun badai abadi, selanjutnya remaja itu melesat ke arah 2 orang lainnya. Siwu, sabit dewa melesat, meliuk dan mencoba memotong tetua itu, namun berhasil ditangkis. Tang, senjata apa ini? Pria petinggi paviliun badai abadi sungguh terkejut saat sabit dewa kembali berputar dan menyasar tubuhnya. Sedangkan 2 tetua yang langsung diserang Yuang Fengying, sungguh sangat sial karena keduanya tak mampu menahan serangan itu. Siwu, cambuk ekor naga meliuk, menghindari tangkisan pria tersebut saat tadi akan menyerang dari depan, lalu berbalik dan menembakkan lesatan serangan yang mampu menembus punggung dari belakang. RGGH, pria itu menjerit saat tulang belakangnya hancur bersama punggungnya yang terbelah terkoyak. Satu pria lagi dihantam Yuang Fengying dengan jurus menebas angin menghadang badai yang tepat mengenai dadanya. Hoek, dada itu hancur beserta isi di dalamnya. Hanya dalam hitungan beberapa tarikan nafas, situasi kini berubah. Yuang Fengying dan pasukan robotiknya menekan orang-orang yang semula ingin menangkapnya. Bentuk formasi serangan. Sue Zholiang Jian berteriak menyadari aliansinya kocar-kacir ditekan lawan. Orang-orang langsung berloncatan dan membentuk sebuah barisan dengan susunan tertentu. Dengan dipimpin beberapa wanita parubaya dari kelompok Lembah Bulan, aliansi itu mulai membentuk sebuah formasi serangan sekaligus pertahanan. Sisi kanan merapat, sisi kiri melebar, beberapa perempuan itu berteriak dan memimpin membentuk sebuah gerakan. Alam kembali bergetar,
Kekuatan gravitasi yang semula diaktifkan Yuang Fengying kini tak lagi berefek, karena adanya kekuatan lain dari formasi yang dibentuk orang-orang tersebut. Kekuatan gabungan tetap saja memiliki daya kekuatan yang menakutkan. Bab 221. Pembantaian. Saat ini alam semesta sejauh 1 kilometer lebih, seperti berada dalam ruangan tersendiri. Formasi yang dibentuk beberapa orang itu menciptakan domain ruang yang mengurung tempat tersebut, dan seperti terpisah dari wilayah lain. Ya, ruang domain yang diciptakan para tokoh aliansi pertengahan tersebut sungguh mengerikan, membentuk dunia mini yang mengurung mereka semua dan terutama membuat tekanan terhadap Yuang Fengying hingga sedemikian rupa. Sial, kekuatan mereka makin berlipat dengan struktur penjebakan ini. Yuang Fengying sadar saat ini kelompok orang-orang itu tengah mengurungnya dengan domain ruang dimensi, membuat penjara agar dirinya tak bisa lolos serta ingin membuat semua kekuatannya menjadi melemah. Ruang domain atau ruang dimensi adalah sebuah perwujudan alam mini, buatan seseorang yang diharapkan akan bisa dikendalikan dan dikontrol oleh penciptanya. Pada umumnya jika seseorang terjebak dalam ruang dimensi ciptaan lawan, orang itu akan tertekan oleh kekuatan lawan dan tak mampu mengembangkan kekuatannya sendiri. Hei, kau tak akan bisa melarikan diri lagi. Terlihat manusia sedikit pendek dengan kumis dan jenggot panjang serta tubuh gempal dengan otot-otot yang menggumpal berkata, dia adalah sosok manusia kerdil. Ras manusia kerdil memang terkenal hebat dalam mencipta dan membangun gedung dan bangunan bahkan termasuk menciptakan struktur segel formasi. Mereka adalah ahli struktur segel formasi yang hebat. Saatnya kini kita hancurkan. Beberapa manusia raksasa juga mulai bergerak untuk menyerang Yuang Fengying dan sosok robotiknya. 3 raksasa langsung meloncat menghantamkan senjatanya. Senjata itu berbentuk tongkat pemukul dengan duri-duri tajam di seluruh permukaannya, meski ada juga yang bersenjata pedang panjang. Sriting. Alat pemukul yang mampu menghancurkan bukit itu berputar-putar sebelum dihantamkan, demikian pula dengan pedang panjang ditebaskan ke arah namun para sosok robotik, namun sosok yang tak mengenal takut itu juga maju menyambut serangan tersebut. Sungguh hebat bajingan ini, meski sudah dikurung dalam formasi segel penjebakan, namun masih bisa melawan. Ya, pantas saja masih bocah sudah menjadi mata-mata. Semua terkejut tentunya melihat Yuang Fengying masih mampu memberikan perlawanan padahal sudah dikurung dalam dimensi jebakan. Rombongan pria tua dengan baju katun bersih saat ini makin mendekat, jaraknya hanya kurang dari 100 km. Kristal yang memancarkan sinar kini makin terang, menandakan jika jarak mereka kian makin dekat. Entah apa yang terjadi, aku merasa buruan kita tak berpindah dari tempatnya dalam beberapa waktu. Benar. Kristal pendeteksi tak pernah meredup malah makin terang cahayanya, menandakan jarak dengan kita makin dekat. Para bawahan pria tua yang duduk di dalam tenda artefak terbang saling bercakap-cakap sambil terus mengikuti kristal pendeteksi. Percepat terbang kita, saat ini jarak kita dengan buruan tinggal beberapa puluh kilometer saja, terdengar perintah dari pria tua baju katun bersih dari dalam tenda. Rombongan tersebut makin memacu gerakannya agar segera menyusul musuh yang diburu. Baik, karena kalian yang meminta maka jangan pernah menyesal. Yuang Fengying meraung dengan marah. Terus ditekan dan diserang hingga mengancam jiwa, membuat remaja tersebut kini benar-benar murka. Alam jiwa Yuang Fengying sudah bergetar, karena kristal dewa sudah meledakkan gelombang kekuatan yang dialirkan di semua unsur elemen yang dimiliki remaja tersebut. Setelah semua kekuatan diaktifkan Yuang Fengying lalu menyebar kekuatan aura dimensi alam jiwanya. Domain yang semula diciptakan orang-orang untuk mengurung remaja tersebut, kini diselubungi dan dilingkupi oleh aura dimensi alam jiwa ciptaan Yuang Fengying, membuat alam dimensi tersebut kini beralih dalam hukum kuasa remaja tersebut. Tentu saja ini mengagetkan semua orang itu. Hah? Apa yang terjadi? Mengapa aku tak bisa lagi mengendalikan elemen udara di sini? Beberapa orang mulai merasakan keanehan. Ya, kekuatan apiku juga terganggu seperti ditekan oleh kekuatan lain. Mungkinkah domain yang kita ciptakan sudah disusupi kekuatan lain? Mana mungkin, memangnya siapa yang mampu berbuat demikian? Mereka saling bersahut-sahutan, tak menyadari jika alam dimensi kini benar-benar sudah berpindah pemilik kuasanya.
Dasar bodoh, haha, Yuang Fengying tertawa mentertawakan orang-orang tersebut yang kini mulai pucat wajahnya. Berandalan keparat, apa ini karena ulahmu? Pria dengan ikat kepala dan berbaju kulit harimau berteriak dan melotot ke arah Yuang Fengying. Memang siapa lagi yang mampu melakukan ini, jika bukan aku? Dengan melipat tangannya Yuang Fengying berkata penuh kesombongan, benar-benar percaya diri remaja itu. Pria berbaju kulit harimau itu meraung, tubuhnya bergetar. Harimau api tubuh besi. Begitu laki-laki itu berteriak, badannya mulai sedikit membesar, otot-ototnya mulai timbul di seluruh tubuhnya, aura kuat disertai jilatan api langsung bermunculan dalam setiap geraknya. Semuanya, keluarkan kekuatan terbaik kalian, seru pria tersebut mengingatkan yang lainnya. Yuang Fengying hanya mencibir, keluarkanlah kekuatan terbaik kalian, tapi itu sia-sia. Begitu Yuang Fengying berkata demikian, remaja itu meloncat. Pedang pelangi. Dari genggaman tangan remaja itu tiba-tiba tampak sebuah pedang dengan memancarkan aura warna-warni yang terlihat indah, meski jika tahu yang sesungguhnya itu sangat mengerikan. Dimensi itu kini makin terasa kian menakutkan, seperti mampu menghisap aura kekuatan yang dimiliki lawan, bersama dengan kemunculan pedang dalam genggaman Yuang Fengying. Siu, siu. Dengan cepat remaja itu mengayunkan pedangnya, dua tebasan pedang pelangi langsung melesat ke arah pria yang sudah mengaktifkan kekuatan garis darah keturunannya. Cui, dengan masih meremehkan pria itu mencoba memotong serangan itu dengan mengayunkan cakarannya. Weeng. Apa? Pria dengan kekuatan harimau api besi itu tak menyangka jika kekuatan tebasan pedang itu demikian kuatnya. Lesatan serangan itu kian mendekati sasaran kian kuat, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Bahkan ayunan cakaran lawan yang mampu memotong serangan itu tak ada artinya. Kreas, lengan pria yang sudah menjadi cakar harimau api besi terpotong dengan begitu mudahnya, bahkan sisa lesatan serangan tersebut masih berlanjut dan membelah dadanya. Ark, hanya sekejap pria itu melolong dan dadanya sudah terbelah. Kematian pria berbaju kulit harimau yang begitu singkat membuat yang lain menggigil ketakutan. Tapi itu sudah terlambat. Lesatan-lesatan pedang pelangi kini menyasar ke segala arah, menciptakan jeritan-jeritan kematian. Sue Zholiang Jian sudah ketakutan, ingin melarikan diri namun terkurung di dalam dimensi lawan. Semula mereka menciptakan ruang dimensi untuk memenjarakan lawan, namun kini malah berbalik dimensi itu memenjarakan kelompoknya. Mati, mati, tanpa ampunan remaja itu menebas semua yang ada di ruang dimensi tersebut. Bab 222. Benda aneh di pagoda dewa. Tunggu, jika kau membunuhku maka kau pasti akan diburu. Sue Zholiang Jian dengan gemetaran mengancam dan menakut-nakuti Yuang Fengying. Namun sesungguhnya itu bukan sekedar ancaman kosong belaka. Bukan hanya diburu keluarga Sue saja, tapi juga diburu kelompok aliansi pertengahan yang anggotanya seluruh kerajaan di benua ini. Pria itu makin mengancam Yuang Fengying begitu dilihatnya remaja itu terlihat terdiam. Menurut Sue Zholiang Jian remaja itu mungkin saat ini jadi gamang dan pasti ketakutan, karena memang apa yang dikatakannya adalah kebenaran, dengan membunuh dirinya dan semua anggota aliansi maka efeknya pasti akan jadi buronan. Saat ini pria itu kini percaya diri jika dirinya pasti akan lolos dari kematian, karena lawannya kini menghentikan serangannya. Namun, kau pikir aku takut dengan ancamanmu? Yuang Fengying tersenyum miring, menatap pemimpin kota tersebut. Sue Zholiang Jian terkejut, karena kini remaja itu terlihat menatapnya dengan tatapan mematikan. Jika tadi remaja itu terdiam dikira takut, itu salah. Yuang Fengying melesat lagi dan menebaskan pedangnya. Mati! Mati! Pedang yang memancar aura warna-warni itu menebas ke sana kemari. Dua lesatan itu dengan mudah melewati tangkisan senjata pria itu, lalu menebas memotong kedua kaki dan tangan kiri pemimpin kota tersebut. Arg, jerit pria itu. Bajingan, dasar berandalan tengik kau, Sue Zholiang Jian meracau setelah berteriak kesakitan. Pria itu sangat marah diperlakukan demikian, dia adalah pemimpin kota termasuk berasal dari keluarga kaya dan terpandang, perlakukan Yuang Fengying membuatnya sangat terhina. Namun Yuang Fengying tak memperdulikan semua itu. Mati saja kau. Sebelum Yuang Fengying kembali menebaskan pedangnya,
Pria itu melempar sebuah kristal ke udara di mana kristal itu lalu meledak dan anehnya asap kristal tersebut bergerak dan menempeli Yuang Fengying. Apa ini? Yuang Fengying terkejut karena terasa ada sesuatu yang menempel di jiwanya. Setelah itu Sue Zholiang Jian terlihat tertawa terbahak-bahak, meski dirinya juga akan mati, meski aku mati, hidupmu juga tak akan tenang. Ya, itu adalah kristal kutukan jejak jiwa, di mana benda itu akan menandai seseorang. Dengan demikian maka Yuang Fengying pasti akan diburu oleh keluarga Sue, dan juga seluruh anggota aliansi pertengahan. Semua yang berada di dalam ruang dimensi dan sudah dalam kuasa Yuang Fengying kini hancur lebur. Bukan hanya orang-orang yang tergabung dalam aliansi pertengahan, namun juga beberapa bangunan yang ada di sana. Saat ini semua orang telah tewas terbunuh dan tempat itu kini menjadi hancur berantakan. Sesungguhnya jika para petinggi aliansi mau sedikit berpikir dan mengkaji masalah penyebab utama, mungkin nyawa mereka masih selamat, namun karena kecerobohan berpikir dan kesombongan mereka karena hanya menghadapi remaja yang dianggap lemah, membuat mereka dan kota tersebut hancur. Yuang Fengying berdecak kesal, sesungguhnya dia tak ingin melakukan semua ini, tapi ini dunia yang kejam, jika dirinya lemah maka dirinya lah yang akan menjadi mayat di tanah itu. Semua orang yang ada di sekitar pertarungan menatap Yuang Fengying dengan ketakutan, mereka menatap remaja itu selayaknya monster yang menakutkan. Bahkan pelayan restoran itu ketakutan hingga terkencing di celana, mengingat bagaimana tadi dirinya bersikap. Banyak orang yang tak berani bertatapan langsung dengan Yuang Fengying, saat remaja itu melintas untuk meninggalkan kota tersebut. Sial, niatku ingin istirahat dan makan enak di kota ini, malah sekarang gagal. Ya, sekarang tak mungkin remaja itu berdiam di kota itu, perkataan jika dirinya akan diburu membuatnya harus segera meninggalkan tempat tersebut. Tandu yang membawa pria baju katun bersih sudah tinggal kurang dari 30 km dari kota tempat pertarungan Yuang Fengying tadi. Saat itu pria tua itu menyadari jika sosok yang diburunya kembali terlihat bergerak. Kurang ajar, berandalan itu kembali bergerak, pria tua itu mendengus kesal, ayo kalian mendekat, dan berpegangan pada tandu agar kita bisa lebih cepat lagi, jangan sampai bajingan itu lolos. Semua bawahan pria tua itu mengangguk. Saat ini semua orang mulai mendekati tandu itu dan mulai memegang sisi-sisi dari artefak itu. Plas! Setelah semua memegang tandu itu, artefak tersebut melesat lebih cepat beberapa kali lipat dari saat tadi terbang. Hari berganti dengan cepat, saat ini terjadi kehebohan di beberapa tempat. Apa, tetua yang kita utus mengikuti pertemuan aliansi pertengahan dibunuh, pria tua patriark dari kelompok Paviliun Badai Abadi meraung marah. Benar Patriark, itu pesan yang kita terima. Kurang ajar, siapa yang berani bertindak bodoh seperti itu? Pria parubaya yang melaporkan berita itu maju ke arah Patriark Paviliun Badai Abadi. Pria itu menyerahkan tablet lempengan kristal di mana benda tersebut mampu memperlihatkan sekilas sosok yang telah melakukan pembantaian anggota aliansi pertengahan. Dasar bajingan keparat, kita harus temukan sosok ini dan balas kematian anggota kita. Di tempat lain juga demikian. Para pemimpin tertinggi dari kelompok anggota aliansi pertengahan yang terbunuh terlihat marah dan berniat memburu pelaku pembantaian tersebut, termasuk keluarga Sue. Kirimkan undangan kepada semua kelompok korban pembunuhan di kota, supaya bisa memutuskan apa yang mesti dilakukan. Patriark keluarga Sue berkata memerintahkan anggotanya. Dalam hitungan hari saja, kini banyak kelompok yang akan memburu Yuang Fengying karena berani membunuh anggota kelompoknya. Saat ini Yuang Fengying masih terlihat keluar dari sebuah hutan setelah melakukan perjalanan. Setelah sehari melewati hutan yang lumayan rapat, saat ini remaja itu berada di sebuah padang rumput yang cukup luas. Nampaknya aku perlu istirahat dan lingkungan ini terlihat aman dan cocok untuk itu. Yuang Fengying melihat sekitarnya. Saat ini remaja itu berada di padang rumput dengan 1-2 pepohonan. Tempat seperti ini cenderung lebih aman tak seperti hutan lebat jika untuk istirahat sejenak. Setelah menemukan tempat yang dirasa tepat yakni di bawah pohon rindang, remaja itu duduk dan mulai meditasi, memulihkan kekuatannya. JREENG. Jiwa Yuang Fengying mulai memasuki alam jiwa,
dan kini jiwa itu terus masuk ke dalam alam pagoda dewa. Di alam itu waktu berjalan lebih lambat dan itu cocok untuk berlatih dan memulihkan diri. Begitu memasuki alam pagoda dewa, jiwa Yuang Fengying langsung masuk ke bangunan pagoda dewa. WUING. Saat ini bukan hanya jiwanya, namun fisik remaja itu kini berpindah ke lantai pertama dari pagoda dewa itu. Pemandangan ruang yang sangat luas seakan tak berbatas terlihat menyambutnya. Langit-langit yang terlihat sangat tinggi membuat tempat tersebut seperti bukan sebuah bangunan, namun Yuang Fengying tak terkejut dengan itu. Apa itu? Pandangan Yuang Fengying tertuju ke arah benda yang melayang di kejauhan. Itu adalah satu-satunya benda yang terlihat bergerak di tempat tersebut, semenjak Yuang Fengying berkunjung di sana, sehingga membuat remaja itu penasaran tentunya. Meski terlihat namun sesungguhnya benda terbang itu sangat jauh, sehingga Yuang Fengying harus berlari ke arahnya. Bab 223. Tarian Naga Phoenix. Yuang Fengying terus berlari mengejar benda yang melayang-layang dan terkadang mengepak seperti sayap burung itu. Pandangan mata tajam Yuang Fengying yang biasanya bisa sangat hebat anehnya di tempat itu sungguh tak berfungsi. Dan seperti mempermainkan remaja itu benda terbang itu terus bergerak cepat dengan jarak yang selalu terjaga dari jangkauan Yuang Fengying. Aneh, aku sudah berlari dengan cepat namun mengapa jaraknya tak berkurang? Dengan kesal remaja itu bergumam. Entah berapa lama Yuang Fengying kejar-kejaran dengan benda tersebut, memutari lantai pertama pagoda dewa yang seperti tak berujung dan berbatas itu. Kurang ajar, apa sebenarnya benda itu? Yuang Fengying berhenti sejenak saat nafasnya sudah ngos-ngosan. Entah berapa ratus kilometer sesungguhnya jarak yang sudah ditempuh Yuang Fengying untuk mengejar benda terbang itu, karena sesungguhnya remaja itu sudah berhari-hari berlari mengejar benda terbang tersebut. Begitu Yuang Fengying berhenti berlari benda itu juga terlihat berhenti tak bergerak maju, seperti mengejek remaja tersebut, itu membuat Yuang Fengying makin gemas dan geram tentunya. Baiklah, aku akan mencoba mendekatinya dengan menggunakan gelang giok cahaya. Entah dari mana pemikiran akan hal itu muncul begitu saja di kepala remaja itu. Remaja itu konsentrasi sejenak. CLAAP. Yuang Fengying tiba-tiba bergerak dan muncul beberapa meter dari benda itu. Berhasil rupanya, gumam remaja itu dengan sangat senang. Selama ini dia belum pernah berlatih dengan sungguh-sungguh tentang bagaimana menggunakan artefak teleportasi tersebut. Dalam jarak beberapa puluh meter itulah Yuang Fengying mampu melihat benda apa yang selama ini dikejarnya. Itu adalah sebuah buku yang memiliki kemampuan untuk terbang. Hah, buku bisa terbang? Jelas Yuang Fengying terkejut mendapati kenyataan tersebut. Apa itu sebuah kitab pusaka? Ya pastinya, tak mungkin berada di sini juga bukan benda pusaka, apalagi mampu terbang seperti memiliki jiwa. Kitab itu seperti terkejut saat Yuang Fengying mampu muncul di dekatnya, lalu benda itu langsung terbang selayaknya burung yang terkejut mendengar tembakan. CLAAP. Yuang Fengying kembali muncul, bahkan hampir menyentuh benda terbang tersebut, namun masih gagal. Pria tua berbaju katun bersih kembali dibuat kaget saat kristal pendeteksinya kembali pudar sinarnya. Apalagi ini, mengapa saat jarak kita tinggal beberapa belas kilometer kristal ini meredup? Mana mungkin bajingan itu bisa bergerak begitu cepat hingga ratusan mil menghindari kita. Saat ini rombongan pria itu sudah mendarat di tanah, mereka juga perlu mengistirahatkan diri, meski menggunakan artefak terbang pendukung namun jika diforsir pasti akan terganggu juga, apalagi dengan kondisi saat ini kristal pendeteksi terganggu. Jujur pria tua itu sedikit kebingungan dengan apa yang terjadi, kristal pendeteksi adalah artefak yang tak pernah salah. Bagaimana ini tuan, apa yang harus kita lakukan? Pria dengan jubah hitam dengan simbol angka pertama maju dan bertanya. Sial, aku sendiri tak mengerti mengapa bisa begini, pria tua itu menggeram kesal. Berandalan ini memang bisa mengacaukan rencana tuan penguasa mendapatkan pusaka warisan dewa di sini, pria tua itu mendengus dan berkata pelan. Semua bawahan pria tua itu masih menunggu perintah, hanya menatap pria tua itu yang masih mengumpat kesal. Kita tunggu tanda dari kristal ini, pria tua itu kini sudah memegang kristal pendeteksi di tangannya. Di lain tempat, kita harus buru bajingan keparaat ini, dengan penuh emosi Patriark Paviliun Badai Abadi berseru. Aku setuju,
sosok manusia raksasa yang merupakan salah satu pemimpin kelompok perkumpulan ras manusia raksasa juga berkata dengan berapi-api. Aku juga penasaran dan ingin mencincang berandalan ini, perwakilan dari Lembah Bulan berkata dengan geram. Pria dengan baju zirah dari keluarga Sue yang merupakan jenderal perang akhirnya berdiri. Baiklah, dengan demikian maka kita putuskan, jika kita akan memburu bajingan ini sampai dapat, kita bentuk kelompok untuk mempercepat usaha ini. Setuju, setuju. Jangan biarkan lolos bajingan yang telah mempermalukan aliansi pertengahan. Kesepakatan sudah dibuat oleh aliansi pertengahan, untuk membentuk beberapa kelompok yang nantinya akan memburu Yuang Fengying. Di lantai pertama Pagoda Dewa, Yuang Fengying makin terlihat lihai memanfaatkan kekuatan gelang giok cahaya. Itu bisa dilihat karena akhirnya remaja itu mampu menangkap buku terbang tersebut. Sungguh buku yang sangat aneh, ukurannya saja sudah sangat besar tak selayaknya sebuah buku. Saat ini Yuang Fengying sudah memegang buku yang lebarnya hampir 1 meter persegi itu. Kitab Ara ini sesungguhnya, Yuang Fengying sudah duduk dan berniat membuka buku tersebut. Buku dengan sampul depan bergambar seekor naga dan burung api itu sungguh terlihat sangat menakjubkan. Tarian Naga Phoenix. Yuang Fengying membolak-balikan buku tersebut. Langkah pertama, remaja itu akhirnya membuka kitab pusaka yang berisi seni bela diri dengan nama Tarian Naga Phoenix. Apa? Dalam satu tahapan langkah pertama saja terdiri dari beberapa gerakan. Kembali remaja tersebut menatap gambar dan membaca penjelasannya, dan anehnya gambar tersebut seperti bergerak memperagakan tarian jurus tersebut saat dilihat. Seperti ada yang memerintahkan Yuang Fengying langsung berdiri dan mulai memperagakan apa yang dilihat dan dibacanya. Semakin lama Yuang Fengying mempelajari gerakan tersebut semakin remaja itu merasakan kehebatan jurus tersebut. Ah, jurus ini lebih kuat dan lebih dahsyat dari menebas angin menghadang badai dalam setiap tingkatannya, jelas kekaguman terpancar dari raut wajah Yuang Fengying. Dalam setiap gerakan jurus yang dilakukannya seperti menyebarkan kekuatan yang nanti pasti menakutkan bagi lawan-lawannya. Sungguh jurus yang luar biasa, entah di tingkat apa seni bela diri Tarian Naga Phoenix ini. Masih dengan tekun Yuang Fengying mempelajari seni bela diri Tarian Naga Phoenix tersebut, mungkin sudah ada sekitar 3 bulan remaja itu berada di dalam Pagoda Dewa, dan itu hanya setara 3 menit di alam sesungguhnya. Aku rasa sudah cukup aku berada di alam Pagoda Dewa ini, aku harus kembali. Yuang Fengying keluar dari alam Pagoda Dewa tapi masih di ruang jiwa, dengan sangat gembira. Remaja tersebut masih melihat apa yang ada ruang jiwanya itu, di mana di sana ada kristal Pagoda Dewa yang memancarkan cahaya selayaknya matahari di alam itu. Di bawahnya ada kristal pelangi yang juga berpendar layaknya sebuah bulan, serta kolam lautan energi yang makin meluas serta bilik-bilik unsur elemen. Pandangan Yuang Fengying beralih ke arah sudut sedikit jauh di mana ada binatang yang tengah meringkuk seperti tidur dengan tenang, siapa lagi jika bukan Boamo, griffin aneh yang ditemukannya saat masih bayi. Dasar pemalas, Yuang Fengying melangkah ke arah binatang aneh itu, saat ini besar binatang tersebut sudah kian bertambah. Jika sebelumnya hanya sebesar kambing kini sudah sebesar kerbau muda, dan sayapnya juga makin lebar jika direntangkan mungkin panjangnya 4 meter lebih. Yuang Fengying terkejut saat Boamo membuka matanya tiba-tiba, aku membangunkanmu, remaja itu mengusap pelan kepala binatang. Wah, binatang itu bangkit dan mengusel-uselkan kepalanya ke arah Yuang Fengying, terlihat jika binatang itu sangat senang dengan kehadiran remaja tersebut. Hei, kau rindu denganku ya? Boamo tampak mengerak gerakan ekornya seperti anjing yang sedang kesenangan mendapatkan perhatian sang majikan. Namun tiba-tiba binatang itu meloncat menjauh. Apa? Seperti pamer sosok Boamo terlihat ingin memperagakan sesuatu. Yuang Fengying membulatkan matanya, kaget dengan kemampuan binatang spiritual tersebut. Badan Boamo kini bisa membesar hingga setinggi 3 meter lebih, dan panjang badannya bisa mencapai lebih dari 5 meteran. Namun tiba-tiba tubuh binatang tersebut mengecil, sangat kecil hingga sebesar anak kucing, bahkan lebih kecil dari saat Boamo bayi yang sebesar induk kucing. Oh, kau ingin memamerkan kemampuanmu. Boamo meloncat-loncat dan mengangguk, membusungkan dadanya seperti bilang, aku, hebat bukan? Hei, kau hebat, puji remaja itu.
Aha, akhirnya bajingan itu terdeteksi kembali. Pria tua berbaju katun bersih terlihat sangat gembira. Bahkan itu membuat para bawahan terkejut karena itu terjadi dengan tiba-tiba. Kristal pendeteksi kini kembali bersinar dengan terangnya, menandakan jika jaraknya tak begitu jauh. Cepat kita kejar, jangan sampai dia menghilang lagi. Baik Tuan, rombongan itu segera melesat layaknya peluru yang ditembakkan. Bab 224. Tandu yang membawa pria tua berbaju katun melesat sangat cepat, membelah angkasa menuju ke arah Yuang Fengying yang juga tengah terbang di langit. Aku merasa ada kekuatan yang mengikutiku, remaja itu sejenak terpaku di tempat. Apakah mereka orang-orang aliansi pertengahan? Jika benar begitu sungguh aura yang sangat mengerikan. Yuang Fengying kembali melesat, bahkan kini menambah kecepatan geraknya, aura mengerikan yang mengikutinya sungguh membuat remaja itu sedikit bergetar. Sementara itu pria berbaju katun yang mulai menyadari sesuatu terdengar mengumpat kesal, bajingan tengik, nampaknya bocah ini mulai menghindari kita. Begitukah Tuan? Ya, karena saat ini jarak kita dengannya tak juga berkurang. Dengan wajah makin jelek pria itu menambahkan kekuatan spiritualnya pada tandu itu, sebagai penambah energi pendorong artefak tersebut. Di tempat lain, terlihat beberapa kelompok juga mulai bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah Yuang Fengying bergerak, mereka tentu saja anggota dari aliansi pertengahan yang juga tengah memburu remaja tersebut. Rata-rata kelompok itu terdiri dari 30 hingga 50 orang. Mereka terbagi dalam 10 kelompok yang dipimpin oleh para patriark masing-masing dari anggota aliansi itu. Sungguh situasi yang kurang menguntungkan bagi Yuang Fengying. Kita ikuti tanda dari kutukan jejak jiwa yang mengarah ke tempat itu. Tampak patriark dari paviliun badai abadi menunjuk sebuah arah. Tanpa diperintah 2 kali, orang-orang itu langsung melesat menuju arah yang ditunjuk patriarknya. Sial, aura ini terus mengikutiku. Yuang Fengying jadi sedikit kesal. Sesungguhnya remaja itu sudah tiba di perbatasan Kerajaan Istana Bumi Mulia dan Kerajaan Istana Bintang di mana kerajaan itu menaungi kampung halaman Yuang Fengying berada. Namun karena situasi dirinya tengah dikejar maka remaja itu mengubah dan membelokkan arahnya. Jika aku kembali ke wilayah Istana Bintang dan pergi ke Provinsi Lembah Naga, maka sama saja aku membawa petaka di bumi kelahiranku. Desa tempat tinggal Yuang Fengying bernama Desa Bunga Abadi berada di distrik 11, Kabupaten Bukit Bunga Provinsi Lembah Naga, Kerajaan Istana Bintang. Jika Yuang Fengying terus kembali ke desa asalnya sekarang itu sangat berbahaya bagi semua orang, bisa-bisa orang yang tak berdosa akan terkena imbas dari orang-orang yang memburunya. Pengejaran itu jelas membuat remaja itu sangat kesal. Seharusnya dia sudah hampir tiba di wilayah Kerajaan Istana Bintang namun kini malah harus berpindah tujuan. Yuang Fengying bergerak makin cepat, bahkan remaja itu kini menggunakan kekuatan gelang giok cahaya. CLAAP. Dengan alat tersebut Yuang Fengying kini berpindah beberapa puluh mil. Hei, coba saja apa kau masih terus mengejarku, entah kenapa kini remaja itu berniat untuk mengusili orang-orang yang mengejarnya. Dengan kelihayannya saat ini, dia mampu mengoperasikan artefak teleportasi tersebut makin mahir lagi. Bajingan tengik, pria tua mengumpat marah. Dari kristal deteksi bisa dilihat jika jarak mereka makin menjauh lagi. Saat ini arah gerakan Yuang Fengying kembali bergeser tak menuju ke wilayah Istana Cahaya, namun sedikit ke barat ke wilayah Istana Langit Tinggi. Apa yang terjadi? Mengapa kecepatan berandalan ini begitu cepat dalam berpindah? Salah satu pria berjubah hitam berbicara dengan rekannya. Ya, ini aneh, sungguh kecepatan yang di luar nalar. Pria berbaju katun bersih mulai mendengus kesal, menghentikan gerakan tandunya. Kita harus bicara, seru pria tua itu kepada seluruh bawahannya, agar mendarat dan berdiskusi menghadapi pergerakan buruan yang makin tak jelas. Dari berbagai arah kini terlihat beberapa kelompok tampak mengejar Yuang Fengying. Jika di total ada 11 kelompok, 10 dari aliansi pertengahan ditambah kelompok pria tua berbaju katun jadi 11 kelompok. Kelompok pemburu itu bergerak berdasarkan sebuah tanda yang ada pada Yuang Fengying dan itu menjadi acuan orang-orang tersebut, jadi meski berpindah tempat pastinya Yuang Fengying akan berpapasan juga pada akhirnya setidaknya dengan salah satu kelompok yang memburunya. Saat ini Yuang Fengying tengah berpindah tempat lagi, dari jarak sebelumnya hanya 10 mil.
Namun saat remaja itu muncul, terlihat beberapa orang sudah menatap tajam menelisik ke arahnya. Apakah mereka orang-orang yang mengejarku? Gumam remaja tersebut. Pandangannya sejenak berputar pada orang yang berada di sekitar tempat itu. Apakah kau akan kabur lagi berandalan pengecut? Seorang pria dengan rambut putih panjang diikat ke atas berseru ke arah Yuang Fengying. Ya, pria tua ini adalah patriark dari Paviliun Badai Abadi. Lelaki dengan unsur elemen angin itu terlihat mulai mengepung Yuang Fengying bersama anggota kelompoknya. Hah, jadi kalian yang mengikutiku selama ini? Ya, aku memang mengejarmu setelah apa yang kau lakukan di kota Doyang. Yuang Fengying terdiam sejenak, aura yang dipancarkan kelompok ini tak sebesar kelompok yang mengejarnya. Apa mungkin ada lebih dari satu kelompok yang mengejarnya? Remaja itu menggeleng dan berdecak. CCK, tak kusangka aku akan setenar itu. Patriark Paviliun Badai Abadi yang Wen Chen itu mendengus kesal. Jangan besar kepala kau bocah, memang benar ada beberapa kelompok yang mengejarmu, karena memang bajingan sepertimu harus dimusnahkan. Wen Chen kini semakin mendekat, mereka kini mengepung Yuang Fengying dalam radius beberapa ratus meter. Udara mulai bergetar, menandakan jika orang-orang itu mulai mengaktifkan unsur elemen yang dimilikinya. Hancurkan, pria itu mulai melambaikan tangannya. Lambaian tangan itu selain gerakan untuk menyerang, juga sebagai tanda agar yang lainnya juga ikut melakukan serangan. Angin yang berputar dan bergulung di lengan Wen Chen langsung terlempar membentuk lesatan tembakan serangan. Wes! Gelombang serangan itu makin meluas seiring dengan menjauhnya jarak serangan dari pusatnya. Lesatan serangan itu menyapu ke semua benda yang dilaluinya. Yuang Fengying mendengus, sesungguhnya remaja itu tak ingin kesalahan pahaman tersebut meluas dan menambah jumlah korban. Remaja itu mengayunkan lengannya, menciptakan lesatan dengan unsur elemen yang sama, menyambut gelombang serangan yang dihantaman Patriark Paviliun Badai Abadi. Wus! DAAR. Dua serangan bertemu, menciptakan ledakan dengan gelombang kejut yang kuat dan bahkan menyibak serangan-serangan yang dilancarkan orang-orang yang dibawa Wen Chen. Apa? Seranganku musnah. Sialan pukulanku malah tergerus gelombang kejut ini. Gelombang kejut itu bahkan melempar orang-orang itu hingga beberapa meter ke belakang. Kuat sekali akibat ledakan serangan ini. Wen Chen mulai sedikit bergetar, tak menyangka akan sekuat ini bocah yang diburunya, padahal itu baru satu serangan. Ayo, kembali serang. Wen Chen berteriak memacu semangat orang-orang yang dibawanya. Bab 225. Kembali Wen Chen mengatur posisi kelompoknya yang berhamburan terlempar oleh gelombang kejut benturan serangan kuat tadi. Kembali ke posisi kalian masing-masing. Meski dengan gemetaran, orang-orang itu mulai memasang kuda-kudanya dan kembali ke tempat di mana tadi berada. Serangan yang mengerikan. Ya, dua serangan yang sungguh menakutkan, balas temanya, berkaca pada dua kekuatan yang bertabrakan barusan. Beruntung aku sudah mengirim pesan tadi kepada kelompok lain jika buruan kita ada di sini. Maksudnya kelompok lain sedang bergerak kemari. Benar. Di antara orang-orang itu masih sempat berceloteh meski ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Ya, mereka berharap bala bantuan akan segera datang, apalagi menyadari jika lawannya sungguh sangat kuat, bahkan serangan patriarknya saja mampu ditahan tanpa bergeser dari tempatnya berdiri. Sungguh kekuatan yang hebat, berandalan sepertimu mampu mengimbangi pukulanku. Wen Chen sudah kembali bersiap setelah tadi sempat goyah, dan kini mulai menambah kekuatannya. Sesungguhnya ada rasa bergetar, dan sedikit ketakutan di hatinya, namun untuk menunjukkan nyalinya tidak lemah kepada para bawahannya, pria itu tetap berlaku sombong sambil mengulur waktu dan mencoba menunggu kelompok lain berdatangan. Itu belum seberapa jika kau tahu, dengan percaya diri Yuang Fengying menyahut. Bagaimanapun remaja itu masih sangat muda, tak menyadari jika lawannya mengajak bersilat lidah karena ingin mengulur waktu menunggu rekannya dan juga mencegah remaja itu kabur. Wen Chen berdecak sambil terus mengaktifkan unsur anginnya mendengar perkataan remaja tersebut. Saat ini Wen Chen sudah kembali meningkatkan kekuatan unsur elemennya, tubuhnya diselimuti udara yang berputar melingkupinya. Udara yang berputar hebat di sekitarnya itu seakan menyedot kekuatan alam untuk ke dalam tubuh pria tua itu.
Kuatnya putaran angin itu hingga membentuk jalinan putih yang menjulang dan terhubung ke awan di angkasa. Kekuatan yang ditampilkan Patriark Pavilion Badai Abadi sungguh mengerikan. Ya, aku yakin sekarang berandalan itu mulai gemetaran ketakutan pastinya. Melihat pria tua itu benar-benar mengeluarkan kekuatan terbaiknya, Yuang Fengying pun langsung meningkatkan kuasa atas elemen anginnya. Saat ini angin juga berputar di tubuh remaja tersebut. Kekuatan langit dan bumi juga mulai beralih dari yang semula membanjiri pria tua itu kini tersedot ke arah Yuang Fengying. Namun putaran itu tak terlihat besar menjulang tinggi dan menimbulkan pilinan angin ke angkasa seperti badai Wen Chen. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan Yuang Fengying adalah memadatkan esensi kekuatan angin tersebut menjadi sangat padat. Gelombang badai menghantam, sapuan Dewa Angin. Wen Chen berteriak dan mengayunkan kedua tangannya ke depan. Bersama itu gelombang kekuatan yang semula berputar dan menjulang tinggi ke awan, kini berganti arah melesat ke arah remaja yang menjadi lawannya. Sungguh serangan yang memiliki daya hancur yang mengerikan, bahkan beberapa pepohonan yang ada di antara keduanya ikut tercerabut seakar-akarnya. Menyambut serangan yang mengerikan itu Yuang Fengying sedikit membungkukkan badannya, angin yang berputar padat di tubuhnya mulai membentuk cincin-cincin yang bermuara di lengannya. Lalu mengalir makin ke ujung jarinya membentuk seperti sinar yang terlihat putih. Sesungguhnya sinar yang terlihat putih itu adalah esensi angin yang berputar sangat cepat dan terpadatkan menjadi hanya selarik cahaya. Tarian Naga Phoenix, langkah pertama, seru remaja itu sambil menghantamkan pukulannya. Benar, itu adalah jurus baru yang dipelajari oleh Yuang Fengying, yakni Tarian Naga Phoenix. Jurus ini bisa diimplementasikan dengan senjata maupun tangan kosong. SLAASS. Selarik sinar yang terlihat begitu kecil jika dibandingkan dengan gelombang kekuatan Wen Chen melesat menyongsong serangan pria tua itu. Wen Chen yang semula menatap Yuang Fengying seperti menatap seonggok mayat kini mulai tercekat saat merasakan aura dari serangan lawannya itu. Selarik cahaya yang terlihat kecil itu ternyata mampu menembus dan membelah gelombang kekuatan Wen Chen yang mampu menghancurkan apapun itu. Bahkan akibat dari selarik cahaya itu serangan Wen Chen terbelah melewati tubuh Yuang Fengying dan menghancurkan apa yang ada di sekitarnya. Selarik cahaya itu bablas menghantam tubuh Wen Chen, pria tua yang menjadi Patriark Pavilion Badai Abadi dan sudah berusia ratusan tahun itu tersentak saat lesatan serangan itu menghantamnya. Ark! Pria itu menjerit saat selarik cahaya itu menembus tubuhnya. Pria dengan ranah kultivasi kuasa sejati itu terlempar bergulingan menabrak pepohonan dan menumbangkan puluhan pohon itu. Meski tubuh kultivator kuasa sejati sangat kuat, tapi terkena lesatan serangan Yuang Fengying yang hanya seperempat kekuatannya itu tetap tertembus dan terlempar beberapa ratus meter. Melihat pemimpinnya terlempar akibat serangan lawan, membuat bawahan Wen Chen ketakutan dan mulai melarikan diri. Membubarkan diri namun itu tak dibiarkan Yuang Fengying. Remaja itu menghantam tanah, mengaktifkan kuasa atas unsur elemen tanah tersebut, membuat tanah itu bergelombang bagaikan air yang bergolak dan riak tanah itu menghantam orang-orang itu. BAAM, para bawahan Wen Chen terlempar beberapa meter, terkena ledakan kekuatan Yuang Fengying yang menjalar di tanah itu, sungguh kemampuan yang mengerikan. Satu kelompok yang terdiri dari 30 orang itu langsung terluka parah termasuk Wen Chen, hanya dalam beberapa serangan Yuang Fengying. Sampah. Yuang Fengying kembali melambaikan tangannya, dan gelombang angin langsung menyapu semua orang itu. Saat itulah beberapa bayangan melesat ke arah itu dan kembali mengepung tempat tersebut. Berandalan keparat. Dasar bajingan. Orang-orang itu langsung mengumpat dan melakukan serangan kepada Yuang Fengying. SLAASSH. SLAASSH. Lesatan energi dalam berbagai unsur elemen langsung berdatangan menghampiri remaja tersebut dengan kekuatan yang sungguh mengerikan. Jangan lupa dukungannya. Bersambung.